Logika fisika mengatakan, jika kaki manusia menapak di atas air laut sedalam ratusan meter, maka tenggelam adalah satu-satunya hukum alam yang berlaku. Tak ada pijakan, tak ada keseimbangan. Tapi, hukum gravitasi itu lumpuh dan tak berdaya di bawah telapak kaki sosok suci ini. Bayangkan, di saat kapal-kapal uap Inggris berjuang melawan badai Selat Malaka, ada seorang pria yang berjalan santai di atas gelombang samudra. Dia tidak butuh tiket, dia tidak butuh sekoci. Tujuannya satu, Baitullah di Mekah. Kakinya hanya basah oleh embun keberkahan, bukan oleh asinnya air laut. Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah kenyataan yang disaksikan oleh para pelaut dan penduduk Singapura tentang Habib Nuh Al-Habsyi, sang wali yang tak terikat ruang dan waktu. Penguasa spiritual yang doanya mampu menenangkan badai paling buas sekalipun. Mari kita ungkap misteri di balik jubah sang pembawa cahaya dari Selat Malaka. Sobat bangsa yang haus akan rahasia ketuhanan. Sebelum kita melintasi samudra bersama sang pemegang kunci Toyul Arda, melipat bumi, mari kita satukan frekuensi. Kita menyimak kisah ini bukan untuk memuja keajaiban, tapi untuk tabaruk, mengambil tetesan iman dari sang kekasih Allah yang rendah hati ini. Jika Anda merasa rindu pada sosok-sosok yang dunianya sudah di bawah telapak kaki mereka, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai zuriat Nabi yang menjaga tanah Nusantara dan Singapura, tuliskan Al-Madadeh ya Habib atau Salu ala Nabi di kolom komentar. Mari kita masuk ke gerbang Karomah yang melintasi batas nalar. Abad ke-19 sedang mencapai puncaknya ketika Pulau Singapura, yang dulunya hanyalah rawa-rawa sunyi dan perkampungan nelayan Temasek, bertransformasi menjadi jantung perdagangan dunia di bawah bendera kolonial Inggris. Selat Malaka, sebagai jalur nadi yang menghubungkan dunia timur dan barat, dipenuhi oleh kepulan asap kapal uap, kibaran layar kapal dagang dari Gujarat, hingga perahu-perahu kayu dari Bugis dan Makassar yang membawa rempah. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang bising oleh deru mesin dan teriakan para kuli angkut, terdapat sebuah getaran yang berbeda, sebuah frekuensi spiritual yang halus, namun sangat kuat, yang tidak terpancar dari gedung-gedung pemerintahan kolonial yang megah, melainkan dari sosok seorang pria bersahaja, yang sering terlihat duduk terpekur di pinggir pantai, atau berjalan dengan langkah ringan di sepanjang pesisir Mount Palmer. Pria itu adalah Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad. Di mata para pejabat Inggris yang kaku dan hanya percaya pada logika materi, ia mungkin hanya dianggap sebagai seorang pengelana Arab yang nyentrik. Namun, bagi para pelaut yang mempertaruhkan nyawa menembus ganasnya ombak Selat Malaka, Habib Nuh adalah paku bumi yang kehadirannya menjadi jaminan keamanan bagi setiap kapal yang melintas. Ia adalah penguasa Jaib yang namanya disebut dengan penuh takzim dalam doa. Doa para nakhoda saat badai mulai menggulung langit. Habib Nuh tidak pernah memiliki jabatan formal dalam struktur kesultanan maupun pemerintahan. Namun, kewibawaannya melampaui segala bentuk surat keputusan manusia. Ia adalah manifestasi dari kewalian mastur sebuah makom, di mana Tuhan menyembunyikan kekasihnya di balik tirai kesederhanaan yang terkadang tampak aneh di mata orang awam. Keberadaan Habib Nuh di Singapura saat itu menjadi fenomena yang membingungkan sekaligus menakjubkan. Di tengah masyarakat kosmopolitan yang mulai terobsesi dengan uang dan kekuasaan, Habib Nuh hidup seperti burung di udara. Ia tidak mengumpulkan harta, tidak memiliki rumah mewah, dan seringkali memberikan apapun yang ia terima kepada fakir miskin dalam hitungan detik. Namun, apa yang membuat para ulama besar dan kiai-kiai dari tanah Jawa hingga semenanjung Melayu gemetar saat berhadapan dengannya adalah pancaran haibah dari matanya yang dalam. Seringkali, saat seseorang baru berniat untuk datang meminta doa, Habib Nuh sudah menjawab niat tersebut sebelum sang tamu sempat membuka mulutnya. Ini adalah tanda bahwa batinnya telah terhubung dengan Lauh Mahfuz, tempat di mana rahasia-rahasia takdir disimpan rapat oleh Sang Pencipta. Suatu sore yang lembab, ketika matahari mulai tenggelam di cakrawala Selat Malaka dengan warna merah jingga yang membara, sebuah kapal dagang besar milik seorang pengusaha kaya asal Arab sedang bersiap untuk angkat sauh menuju pelabuhan Jeddah. Kapal itu membawa muatan berharga dan ratusan jamaah haji yang ingin menunaikan rukun Islam kelima.
Di dermaga, kerumunan orang saling berpelukan melepaskan keberangkatan yang penuh risiko tersebut. Mengingat perjalanan laut di masa itu bisa memakan waktu berbulan-bulan dengan ancaman bajak laut dan wabah penyakit. Di tengah keramaian itu, Habib Nuh melangkah dengan tenang, mendekati sang nahoda. Tanpa banyak bicara, beliau hanya menepuk bahu sang nahoda sembari membisikkan kalimat yang sangat ganjil. Jangan takut pada air, karena air adalah jalan bagiku. Kita akan bertemu di depan pintu Ka'bah, meskipun kau tak melihatku di atas geladakmu. Nahoda kapal itu tertegun. Ia mengenal siapa Habib Nuh. Namun, kalimat itu terasa sangat mustahil secara logika. Bagaimana mungkin seorang pria yang tetap berdiri di dermaga Singapura bisa berjanji akan bertemu di Makkah, sementara kapal uap tercepat sekalipun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke sana. Namun, sang nahoda tidak berani membantah. Ia merasakan sebuah getaran hebat yang merambat dari telapak tangan Habib Nuh ke sekujur tubuhnya, sebuah rasa aman yang mendadak melenyapkan segala kekhawatirannya akan badai yang sedang mengancam di lautan Hindia. Kapal itu pun berangkat, meninggalkan bayangan Habib Nuh yang masih berdiri diam di tepi pantai, menatap ke arah barat, seolah-olah pandangan matanya sanggup menembus jarak ribuan mil hingga ke tanah suci Hijaz. Hari berlalu, dan misteri tentang jalan kaki menyeberangi lautan mulai menjadi bisik-bisik yang menjalar di warung-warung kopi di sekitar Kampung Glam. Ada orang-orang yang mengaku melihat Habib Nuh sedang duduk berzikir di atas air laut saat malam purnama, seolah-olah permukaan ombak yang ganas telah berubah menjadi permadani yang kokoh bagi kakinya. Ada pula laporan dari para nelayan yang melihat sosoknya berjalan dengan sangat cepat di atas permukaan Selat Malaka, melesat menuju arah matahari terbenam dengan kecepatan yang melampaui kemampuan manusia biasa. Disinilah legenda tentang sang penguasa haib mulai terbentuk dengan nyata. Bagi Habib Nuh, hukum fisika yang kaku hanyalah mainan kecil di hadapan kehendak Allah. Jika Tuhan menghendaki, maka besi bisa terapung dan air bisa menjadi sekeras batu karang. Keteguhan iman dan karomah yang dimiliki Habib Nuh tidak hanya membuatnya disegani oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh masyarakat non-Muslim di Singapura. Para pedagang Tionghoa dan Eropa seringkali memberikan penghormatan khusus jika berpapasan dengan beliau. Mereka merasakan ada sesuatu yang terjaga setiap kali Habib Nuh berjalan melewati pertokoan mereka. Sering terjadi ketika sebuah kebakaran hebat melanda kawasan perdagangan, api tiba-tiba berhenti tepat di depan garis yang pernah dilewati oleh langkah kaki Habib Nuh. Kewibawaannya adalah benteng bagi kota tersebut. Namun, di balik semua keajaiban itu, Habib Nuh tetaplah sosok yang paling rendah hati. Beliau sering menghabiskan malam-malamnya dengan menangis di hadapan Tuhan, merasa diri sebagai hamba yang fakir dan tak punya apa-apa. Getaran doanya konon mampu mengubah cuaca yang tadinya mendung gelap menjadi cerah seketika, memberikan nafas bagi para petani dan pelaut yang menggantungkan hidup pada alam. Episode pertama dari perjalanan panjang Habib Nuh ini baru saja menyentuh permukaan dari samudra rahasia yang ia simpan. Dunia sedang bersiap menyaksikan sebuah peristiwa yang akan mengguncang iman dan logika sebuah pembuktian bahwa bagi seorang wali Allah, jarak antara Singapura dan Makkah hanyalah sejauh satu langkah kaki dalam lipatan bumi, Thayul Arda. Saat kapal dagang tersebut mulai memasuki perairan ganas di Samudra Hindia, sang nahoda tidak menyadari bahwa di atas buih ombak yang memecah, ada sebuah kekuatan yang sedang berjalan beriringan dengan kapalnya, menjaga setiap jengkal pelayaran tersebut. Dengan restu langit, inilah awal dari misteri besar sang wali Kus dari Singapura, yang keberadaannya membuat para ulama dunia tertegun dan para penjajah terheran-heran akan kekuasaan yang tak bisa mereka beli dengan emas. Suara azan maghrib yang berkumandang dari Masjid Sultan seolah menjadi penutup bagi hari itu. Namun bagi Habib Nuh, itu adalah awal dari rihlah spiritual yang sesungguhnya. Ia mulai melangkah turun dari bukit menuju ke bibir pantai yang gelap. Dengan satu kalimat bismillah, ia meletakkan kakinya di atas permukaan air laut yang dingin. Air itu tidak menelan kakinya. Sebaliknya, ia memberikan pijakan yang sangat stabil. Dengan langkah yang ringan seolah-olah ia sedang berjalan di atas rumput taman surga,
Habib Nuh mulai berjalan menuju arah barat, menantang Cakrawala, memulai perjalanan yang kelak akan menjadi legenda abadi di sepanjang Selat Malaka hingga ke pintu Masjidil Haram. Rahasia besar ini baru saja dimulai, dan hanya mereka yang memiliki kejernihan hati yang sanggup mengikuti jejak langkah sang penguasa gaib ini menuju pusat dunia. Samudra Hindia bukanlah hamparan air yang bersahabat bagi mereka yang hanya mengandalkan papan kayu dan mesin uap sederhana. Di titik terjauh dari garis pantai, di mana daratan hanya menjadi kenangan sayu di balik Cakrawala, alam seringkali menunjukkan wajah aslinya yang paling purba dan mengerikan. Kapal dagang yang membawa ratusan jamaah haji dari Singapura itu kini tampak seperti sepotong kulit kacang yang terombang-ambing di tengah kemarahan samudra. Langit yang semula cerah mendadak berubah menjadi jelaga, seolah-olah Tuhan sedang menutup tirai cahaya untuk menguji nyali para hambanya. Guntur menggelegar membelah angkasa, disusul oleh kilat yang menyambar-nyambar, menerangi wajah-wajah pucat para penumpang yang terjebak dalam ruang palka yang sesak dan pengap. Isak tangis dan lantunan doa-doa keselamatan bersahut-sahutan dengan deru angin yang melengking tajam di sela-sela tiang kapal, menciptakan simfoni ketakutan yang mencekam jiwa siapapun yang mendengarnya. Sang Nakhoda, yang telah puluhan tahun mengarungi Selat Malaka hingga Laut Merah, merasakan genggamannya pada kemudi mulai gemetar. Ia tahu bahwa badai kali ini bukanlah badai biasa. Ini adalah jenis badai pengisap nyawa yang sanggup mematahkan tulang punggung kapal dalam sekali hantaman gelombang raksasa. Di tengah kekacauan itu, dalam gemuruh air yang menghantam geladak, ingatan sang Nakhoda tiba-tiba melesat kembali ke dermaga Singapura beberapa minggu yang lalu. Ia teringat akan tepukan ringan di bahunya dan tatapan mata Habib Nuh yang seolah-olah menembus masa depan. "Jangan takut pada air, karena air adalah jalan bagiku." Bisikan itu kini terngiang kembali, lebih keras daripada suara badai yang sedang mengamuk. Sang Nakhoda bertanya-tanya dalam hati yang paling dalam, apakah mungkin seorang manusia bisa benar-benar menguasai air, sementara alam sedang menunjukkan kekuasaan yang begitu menghancurkan seperti ini? Tiba-tiba, di tengah pekatnya kabut air dan tingginya ombak yang mencapai belasan meter, salah seorang mualim kapal berteriak histeris sembari menunjuk ke arah samping lambung kapal. Sang Nakhoda memicingkan mata, berusaha melihat di antara sela-sela sapuan air laut yang asin. Di sana, di atas puncak gelombang yang sedang bergulung liar, ia melihat sebuah pemandangan yang seketika menghentikan detak jantungnya. Sesosok pria bersahaja dengan jubah yang berkibar tertiup angin kencang, tampak sedang berjalan dengan tenang. Pria itu tidak terhempas oleh ombak, tidak pula tenggelam oleh dalamnya palung samudra. Kakinya seolah-olah memijak sebuah jalanan beton yang kokoh di tengah cairnya dunia. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, seakan-akan ia sedang berjalan santai di pelataran Masjid Sultan saat sore yang damai. Sosok itu tak lain adalah Habib Nuh Al-Haddad, sang penguasa gaib yang mereka tinggalkan di dermaga Singapura. Pemandangan itu begitu mustahil, hingga sang Nakhoda merasa kewarasannya sedang diuji oleh fata morgana badai. Namun, ketika sosok itu menoleh dan melemparkan senyum tipis yang penuh keteduhan, seluruh rasa takut yang tadinya menghimpit dada sang Nakhoda lenyap seketika, berganti dengan rasa takjub yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Habib Nuh tidak menggunakan perahu, tidak pula memegang papan pelampung. Ia melangkah mendekati lambung kapal yang sedang miring dihantam ombak. Dengan satu gerakan yang sangat ringan, seolah-olah gravitasi tidak lagi berlaku baginya, beliau melompat naik ke atas geladak kapal tanpa perlu menggunakan tangga monyet atau tali tambat. Anehnya, meskipun hujan turun begitu deras hingga jarak pandang menjadi sangat terbatas, jubah yang dikenakan Habib Nuh tampak kering seolah-olah air hujan pun segan untuk membasahi tubuh sang wali Allah tersebut. Kehadiran Habib Nuh di atas kapal yang hampir karam itu segera membawa perubahan atmosfer yang sangat drastis. Ia berjalan perlahan menuju ruang utama, di mana para jamaah haji sedang berkumpul dalam keputusasaan. Tanpa suara yang menggelegar, kehadiran fisiknya saja sudah memancarkan gelombang ketenangan yang luar biasa. Para jamaah yang tadinya histeris mendadak terdiam. Mereka terpana melihat sosok yang mereka kenal baik di Singapura itu kini berdiri di depan mereka di tengah Samudra Hindia. Habib Nuh mengangkat tangannya sedikit,
memberikan isyarat agar semua orang tenang. Allah bersama kita. Jangan biarkan rasa takutmu lebih besar daripada imanmu kepada Sang Pemilik lautan. Ucapnya dengan suara yang jernih, mengalahkan deru badai yang masih bersahutan di luar sana. Kalimat sederhana itu seperti penawar racun yang langsung meresap ke dalam jiwa yang sedang terguncang. Sang nakhoda mendekat dengan lutut yang masih gemetar, hendak bertanya bagaimana mungkin beliau bisa sampai ke titik ini dalam waktu yang begitu singkat dan dengan cara yang melampaui akal sehat. Namun, sebelum kata-kata itu keluar, Habib Nuh hanya meletakkan telunjuknya di depan bibir, memberi tanda agar rahasia ini tetap tersimpan dalam keheningan batin. Tak lama kemudian, Habib Nuh berjalan menuju bagian depan kapal haluan. Beliau berdiri tegak menantang arah datangnya badai, kemudian membacakan beberapa bait selawat dan doa yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Seketika itu juga, keajaiban kedua terjadi. Ombak raksasa yang tadinya hendak menelan kapal tersebut mendadak melandai tepat beberapa meter sebelum menyentuh lambung kapal. Awan hitam yang menggantung di langit seolah-olah terbelah, memberikan jalan bagi secercah cahaya bulan untuk turun dan menyinari permukaan laut yang mulai tenang secara mendadak. Badai yang seharusnya berlangsung selama berjam-jam itu reda dalam hitungan menit. Lautan kembali menjadi hamparan permadani biru yang damai, menyisakan isak tangis syukur dari para jamaah yang merasa baru saja diberikan kesempatan hidup kedua. Namun, ketika sang nakhoda hendak mencari Habib Nuh untuk mengucapkan terima kasih dan menawarkan tempat istirahat yang layak di dalam kabin, sosok sang wali sudah tidak ada lagi di tempatnya berdiri. Ia telah menghilang seperti kabut yang tersapu matahari pagi. Salah seorang penjaga di bagian belakang kapal mengaku melihat sosok pria berjubah putih kembali turun ke permukaan air dan berjalan menjauh dengan sangat cepat menuju ufuk barat, seolah-olah mengejar waktu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Langkahnya meninggalkan jejak cahaya di atas permukaan air. Sebuah fenomena yang akan menjadi cerita abadi yang turun-temurun di kalangan pelaut Selat Malaka. Malam itu, di tengah samudera yang sudah kembali tenang, tidak ada satupun penumpang yang bisa memejamkan mata. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja menjadi saksi hidup dari sebuah makom kewalian yang sangat tinggi, sebuah bukti nyata tentang ilmu sayul arda, kemampuan melipat bumi, dan menundukkan ruang dan waktu yang hanya dianugerahkan Tuhan kepada para kekasihnya yang terpilih. Perjalanan menuju Makkah yang tadinya dirasa penuh penderitaan, kini berubah menjadi sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan rasa rindu kepada Allah. Sang nakhoda kini memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan penguasa gaib. Habib Nuh tidak perlu memimpin armada perang atau memiliki kekayaan melimpah untuk melindungi orang lain. Ia cukup memegang kunci batin yang menghubungkannya langsung dengan Sang Pengatur alam semesta. Kisah tentang kehadiran Habib Nuh di tengah samudera ini segera menjadi buah bibir rahasia di atas kapal. Para jamaah mulai saling bercerita tentang kebaikan kecil yang pernah dilakukan Habib Nuh saat masih di Singapura, tentang bagaimana ia menyuapi pengemis dengan tangannya sendiri, atau tentang bagaimana ia seringkali menghilang secara misterius saat waktu salat tiba. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tinggal berdampingan dengan seorang manusia yang fisiknya ada di bumi, namun ruhaninya sudah berkelana di langit ketujuh. Episode pertemuan di tengah badai ini hanyalah pembuka dari rangkaian peristiwa haib yang lebih besar. Karena di depan sana, di tanah suci Hijaz, Habib Nuh telah menunggu dengan rahasia lain yang akan membuat para ulama Makkah sekalipun tertegun melihat keajaiban dari seorang putra Nusantara. Perjalanan kapal terus berlanjut menyusuri teluk dan samudera. Namun, beban batin sang nakhoda telah jauh berkurang. Ia kini tidak lagi hanya mengandalkan kompas dan bintang, melainkan ia belajar untuk bersandar pada penjagaan yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa di jalur pelayaran dunia ini ada penguasa-penguasa langit yang tugasnya menjaga keselamatan para hamba Allah. Habib Nuh, dengan langkah kakinya yang menyeberangi lautan, telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga bahwa bagi mereka yang sudah fana di hadapan Allah, dunia ini hanyalah sepetak tanah yang kecil, dan air hanyalah sebuah lantai yang kokoh. Rahasia perjalanan menuju Makkah ini semakin mendalam, karena sang wali bukan hanya sedang berjalan menuju sebuah kota,
melainkan ia sedang menunjukkan jalan bagi setiap jiwa untuk kembali kepada penciptanya, tanpa ada lagi rasa takut terhadap badai duniawi. Garis pantai Jeddah yang gersang dan dipanggang oleh matahari Hijaz perlahan muncul dari balik cakrawala, menyambut kapal dagang dari Singapura itu setelah menempuh perjalanan yang melelahkan selama berbulan-bulan. Bagi para jamaah haji, melihat menara-menara pengawas di pelabuhan Jeddah adalah sebuah mukjizat yang nyata, sebuah garis finish dari pertaruhan nyawa menembus badai Samudra Hindia yang sempat hampir menelan mereka. Namun, bagi sang nakhoda, perasaan lega itu bercampur dengan rasa penasaran yang kian membuncah di dalam dadanya. Sepanjang sisa pelayaran, ia tidak pernah bisa melupakan sosok pria berjubah putih yang berjalan di atas ombak. Pria yang menjanjikan sebuah pertemuan di depan pintu Ka'bah. Begitu sauh diturunkan, dan dermaga Jeddah yang riuh dengan suara unta serta teriakan para pedagang Arab menyambut mereka. Hal pertama yang dilakukan sang nakhoda bukanlah memeriksa manifest barang, melainkan mencari informasi tentang keberadaan seorang pengelana dari timur. Tidak mungkin ada orang sampai ke sini dari Singapura tanpa melalui kapal uap atau kapal layar besar, ketus sang petugas dengan nada skeptis. Sang nakhoda terdiam. Ia menyadari bahwa ia sedang mencari jejak kaki di atas air, sesuatu yang tidak akan pernah tertulis di atas lembaran kertas birokrasi manusia. Namun, keanehan mulai terkuak ketika sang nakhoda memasuki sebuah kedai kopi di dekat gerbang Makkah. Di sana, ia mendengar sekumpulan ulama dari Hadramaut dan para mukimin penduduk tetap asal Nusantara sedang membicarakan fenomena yang mengguncang ketenangan batin para penduduk Jeddah. Beberapa pekan yang lalu, mereka bercerita tentang seorang asing yang tiba-tiba muncul di pesisir pantai Jeddah pada pagi hari yang sangat tenang, tanpa perahu, tanpa basah di pakaiannya, dan tanpa raut kelelahan sedikitpun. Pria itu dikabarkan langsung menuju Masjidil Qishas untuk menunaikan salat syukur, lalu melanjutkan perjalanan kaki menuju Makkah melalui padang pasir yang membara. Penduduk setempat yang melihatnya merasa gentar karena sang pria memancarkan haibah yang begitu kuat, hingga unta-unta yang berpapasan dengannya mendadak merunduk, seolah-olah sedang memberikan jalan bagi seorang raja diraja yang sedang menyamar. Mendengar kabar itu, sang nakhoda segera memacu rombongannya menuju kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ketika kaki mereka akhirnya menginjak lantai marmer Masjidil Haram yang dingin di bawah naungan langit malam yang bertabur bintang, mata sang nakhoda langsung tertuju ke arah Multazam, area di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di sana, di tengah ribuan manusia yang sedang bertawaf, ia melihat sosok yang tak asing lagi. Habib Nuh Al-Haddad sedang berdiri mematung, tangannya memegang erat kiswah Ka'bah, dengan tubuh yang bergetar karena tangis kerinduan kepada sang pencipta. Pakaiannya tampak begitu bersih dan rapi, tidak seperti jamaah lain yang kotor dan berdebu. Setelah menempuh perjalanan darat yang panjang, wajahnya memancarkan cahaya keteduhan yang membuat siapapun di sekelilingnya enggan untuk mengganggu kekhusyukannya. Kehadiran Habib Nuh di Makkah ternyata tidak hanya menarik perhatian para jamaah dari Nusantara, tetapi juga mulai menjadi pembicaraan di kalangan ulama besar Makkah. Salah seorang Said Agung dari klan Al-Haddad, yang merupakan pengajar senior di Masjidil Haram, merasa terusik oleh kehadiran sosok misterius ini. Ia mendengar bahwa ada seorang wali dari Singapura yang datang tanpa sarana duniawi dan memiliki ketajaman makrifat yang luar biasa. Sang ulama senior ini bermaksud untuk menguji kedalaman ilmu Habib Nuh, sebuah tradisi yang biasa terjadi di kalangan intelektual Makkah, untuk memastikan apakah seseorang benar-benar memiliki sanad keilmuan yang sah atau hanya sekadar mencari perhatian dengan karomah palsu. Pertemuan itu diatur di sebuah rumah di pinggiran Misfalah, tempat para pemuka klan Al-Haddad berkumpul untuk berdiskusi tentang hukum dan tasawuf. Ketika Habib Nuh memasuki ruangan pertemuan, suasana mendadak menjadi sangat dingin dan hening. Para ulama besar yang biasanya fasih bicara tentang kitab-kitab tebal, mendadak merasa lidah mereka keluh. Habib Nuh melangkah dengan sangat tenang, lalu duduk bersimpuh di barisan paling belakang, menunjukkan ketawaduan yang luar biasa
sebagai seorang tamu. Sang ulama senior mencoba melontarkan pertanyaan yang sangat rumit mengenai kerumitan niat dalam salat, menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Namun sebelum pertanyaan itu selesai diucapkan, Habib Nuh tersenyum tipis dan menjawabnya dengan satu kalimat pendek yang menghujam jantung batin. Semua orang yang hadir, ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan di hati hambanya, bukan tumpukan kertas yang kau hafal agar bisa berdebat. Bagaimana kau bisa bicara tentang niat, jika di dalam hatimu masih tersisa keinginan untuk dipuji sebagai orang yang berilmu? Seketika itu juga, sang ulama senior itu gemetar hebat. Ia merasakan seolah-olah seluruh rahasia hatinya yang paling busuk, ambisinya untuk diakui, dan kesombongan intelektualnya, sedang dipreteli oleh kata-kata sederhana pria dari Singapura tersebut. Ia menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Air matanya menetes membasahi janggutnya yang memutih. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekadar seorang pengelana, melainkan seorang kus paku bumi yang ruhaninya telah melampaui segala batasan ruang dan waktu. Habib Nuh tidak datang ke Makkah untuk belajar dari manusia, melainkan ia datang untuk memenuhi janji spiritualnya dengan Sang Khalik. Sejak malam itu, otoritas spiritual Habib Nuh diakui sepenuhnya oleh para ulama Makkah. Mereka menjulukinya sebagai singa dari timur yang menyembunyikan cakarnya di balik jubah ketenangan. Selama berada di Makkah, Habib Nuh seringkali melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ada laporan dari para jamaah yang melihat beliau sedang melakukan tawaf di saat masjid ditutup untuk umum karena banjir besar, di mana beliau tampak berjalan dengan kaki yang tidak menyentuh air banjir sedikitpun. Ada pula yang bercerita bahwa beliau mampu memberikan makan kepada puluhan pengemis hanya dengan satu genggam roti yang seolah-olah tidak pernah habis, meskipun telah dibagikan berkali-kali. Namun, setiap kali keajaiban itu mulai menjadi bahan pembicaraan luas, Habib Nuh akan segera menghilang dan menyepi di gua-gua sekitar Jabal Nur atau Jabal Sur. Menghindari segala bentuk pemujaan manusia, beliau adalah wali yang paling takut pada ketenaran. Baginya, dikenal oleh penduduk bumi adalah beban, sementara dikenal oleh penduduk langit adalah kemuliaan yang sejati. Episode di Tanah Suci ini membuktikan bahwa penguasaan gaib Habib Nuh di Selat Malaka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah manifestasi dari kepasrahan totalnya kepada kehendak Allah. Beliau berjalan kaki menyeberangi lautan bukan untuk pamer kekuatan, melainkan karena ia melihat bahwa jarak antara satu titik di bumi dengan titik lainnya hanyalah sebuah khayalan bagi mereka yang sudah fana dalam asma-Nya. Para jamaah haji dari Singapura yang menyaksikan keberadaan beliau di Makkah merasa memiliki pelindung yang luar biasa. Mereka merasa bahwa doa mereka lebih cepat diijabah saat dilakukan di dekat Habib Nuh. Namun, sang wali tetap pada prinsipnya. Ia adalah khadim bagi semua orang, pelayan bagi mereka yang lemah, dan pengingat bagi mereka yang sombong. Saat musim haji berakhir, dan para jamaah mulai bersiap untuk kembali ke tanah air, sebuah pertanyaan muncul di hati sang nakhoda. Apakah Habib Nuh akan ikut pulang bersama mereka di atas kapal, ataukah beliau akan kembali menyeberangi lautan dengan langkah kakinya sendiri? Rahasia ini menjadi penutup bagi hari-hari mereka di Makkah, sebuah kota yang menjadi saksi bagaimana seorang putra Nusantara diakui kewaliannya oleh pusat dunia Islam. Namun, perjalanan Habib Nuh belum berakhir di sini. Ada misi lain yang menunggunya di Selat Malaka. Sebuah tanggung jawab spiritual untuk menjaga gerbang perdagangan dunia dari ancaman-ancaman yang tidak kasat mata. Habib Nuh telah membuktikan bahwa ia adalah penguasa gaib yang pengaruhnya tidak dibatasi oleh garis perbatasan negara atau kedalaman samudra. Musim haji telah berlalu, meninggalkan kerinduan yang mendalam di hati para jamaah, yang kini mulai mengemasi sisa-sisa perbekalan mereka untuk menempuh perjalanan pulang menuju tanah air. Kapal dagang yang dipimpin oleh sang nakhoda kembali bersandar di pelabuhan Jeddah, siap untuk membelah ombak Samudra Hindia menuju Singapura. Namun, suasana di atas geladak kali ini terasa sangat berbeda dibandingkan saat keberangkatan. Para penumpang tidak lagi dicekam oleh ketakutan akan badai. Mereka membawa oleh-oleh batin yang luar biasa setelah menyaksikan kewalian Habib Nuh di Makkah. Sang nakhoda berkali-kali memeriksa setiap sudut palka
dan ruang penumpang. Berharap menemukan sosok berjubah putih itu, duduk di antara para jamaah. Namun, kembali lagi, nama Habib Nuh tidak tercatat dalam daftar manifest keberangkatan. Ia seolah-olah lenyap di telan hiruk-pikuk kota suci, meninggalkan tanda tanya besar. Apakah ia akan kembali ke Singapura dengan cara yang sama seperti saat ia datang, berjalan kaki di atas hamparan air laut? Kapal pun mulai bergerak meninggalkan Laut Merah, menyusuri pesisir Yaman, sebelum akhirnya memasuki perairan internasional yang luas. Di masa itu, kedaulatan laut di sepanjang jalur perdagangan Timur Barat berada di bawah pengawasan ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Kapal-kapal perang Inggris dengan meriam-meriam perunggu yang mengkilap seringkali melakukan patroli agresif, menghentikan kapal-kapal dagang dari Nusantara dengan dalih mencari selundupan atau memadamkan bibit pemberontakan. Bagi para penjajah, setiap kapal yang membawa jamaah haji dari Makkah dicurigai membawa semangat perlawanan. Pan-Islamisme yang bisa mengancam stabilitas koloni mereka di Singapura dan Malaya. Ketegangan mulai terasa ketika di ufuk timur, sebuah kapal perang Inggris yang gagah dengan layar putih yang menjulang tinggi mulai mendekati posisi kapal jamaah tersebut, memberikan isyarat agar mereka segera menurunkan kecepatan dan bersiap untuk digeledah. Sang nakhoda merasakan detak jantungnya berpacu lebih kencang. Ia tahu bahwa penggeledahan oleh tentara kolonial seringkali berakhir dengan penyitaan barang-barang berharga milik jamaah atau penahanan tanpa alasan yang jelas. Namun, di tengah kecemasan itu, suasana di atas kapal tiba-tiba berubah menjadi dingin secara misterius. Aroma wangi melati yang sangat segar, aroma yang sangat mereka kenali sebagai tanda kehadiran Habib Nuh, tiba-tiba menyeruak keluar dari arah haluan kapal. Para jamaah yang tadinya panik mendadak terdiam, mereka menoleh ke arah depan kapal, dan di sana berdiri tegak di ujung haluan yang paling runcing sosok Habib Nuh Al-Haddad tampak sedang menatap ke arah kapal perang Inggris yang kian mendekat. Beliau tidak mengenakan baju besi, tidak memegang senapan, hanya memegang sebuah tasbih yang butir-butirnya bergerak pelan di sela-sela jemarinya yang lentik. Kapal perang Inggris itu kini sudah berada dalam jarak tembak. Para serdadu Inggris dengan seragam merah menyala tampak bersiaga di pinggir lambung kapal, siap untuk melompat turun. Sang kapten kapal Inggris, seorang pria berwajah kaku, dengan sorot mata yang angkuh, menggunakan teropongnya untuk memantau situasi. Namun, saat lensa teropongnya menangkap sosok Habib Nuh yang berdiri dengan tenang di ujung haluan kapal jamaah, sang kapten Inggris itu mendadak tertegun. Ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal dalam kacamata militernya. Di sekeliling sosok Habib Nuh, ia melihat sebuah pusaran cahaya yang sangat terang, sebuah haibah yang membuat tangannya yang memegang teropong mendadak gemetar hebat. Ia mencoba memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun sebuah keajaiban yang memalukan bagi angkatan laut terkuat di dunia terjadi. Meriam-meriam besar di kapal perang itu mendadak macet total. Sumbu-sumbu api yang disulut seolah-olah mati dalam sekejap, dan mesin uap mereka mengeluarkan suara mendesis yang aneh sebelum akhirnya berhenti berfungsi sama sekali. Di atas kapal jamaah, Habib Nuh tetap pada posisinya. Beliau tidak menunjukkan raut kemarahan, melainkan raut belas kasih yang sangat mendalam. Dengan satu gerakan tangan yang seolah-olah sedang mengusir debu, Habib Nuh mengisyaratkan agar kapal perang Inggris itu menjauh. Seketika itu juga, arus laut di sekitar kapal perang tersebut berubah arah secara ekstrem. Tanpa ada angin yang bertiup kencang, kapal perang seberat ratusan ton itu terdorong mundur dengan sangat cepat. Seolah-olah didorong oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Para serdadu Inggris yang tadinya sombong, kini dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka jatuh bergelimpangan di geladak karena guncangan yang tak wajar tersebut. Sang kapten Inggris hanya bisa terpaku, menyadari bahwa ia baru saja berhadapan dengan kekuatan purba yang tidak bisa ditaklukkan oleh mesiu maupun strategi perang manapun. Kapal jamaah pun melaju dengan mulus, tanpa ada lagi gangguan. Para penumpang bersorak penuh syukur. Sebagian besar dari mereka bersujud di geladak, sembari menangis haru. Namun, saat sang nakhoda hendak menghampiri Habib Nuh di bagian haluan untuk mencium tangannya, sosok sang wali kembali menghilang dari pandangan mata. Ia tidak bersembunyi di dalam kamar,
tidak pula terjun ke laut. Ia benar-benar lenyap, seperti bayangan yang tersapu cahaya fajar. Sang nakhoda kini mengerti sepenuhnya bahwa Habib Nuh adalah penguasa haib yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga martabat kaum mukminin di lautan ini. Penggeledahan kolonial yang tadinya ditakuti berubah menjadi ajang pembuktian bahwa kekuasaan manusia memiliki batas yang sangat sempit di hadapan kekuasaan Allah yang mutlak. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka memasuki pintu gerbang Selat Malaka, jalur perairan yang kian ramai dan penuh dengan intrik politik. Di setiap pelabuhan kecil tempat mereka singgah untuk mengisi air tawar, kabar tentang kapal perang Inggris yang dikalahkan oleh seorang kiai bersorban mulai menyebar seperti legenda. Habib Nuh, yang ruhaninya seolah-olah selalu hadir di setiap jengkal pelayaran tersebut, memberikan rasa aman yang kolektif bagi seluruh pedagang dan pelaut muslim di wilayah tersebut. Mereka mulai memahami bahwa di Selat Malaka ini ada seorang gubernur zaib yang memantau setiap kezaliman. Habib Nuh mengajarkan secara batin bahwa keberanian tidak lahir dari banyaknya senjata, melainkan dari kedekatan jiwa kepada Sang Khalik. Suatu malam, ketika kapal sedang membelah perairan tenang di dekat pesisir Sumatera, Habib Nuh menampakkan dirinya kembali kepada sang nakhoda yang sedang terjaga di ruang kemudi. Kali ini, beliau tidak berdiri di haluan, melainkan duduk bersandar di pojok ruangan, sembari memakan sepotong roti kering. Sang nakhoda segera bersujud di kaki beliau, namun Habib Nuh dengan lembut melarangnya. "Bangunlah, wahai hamba Allah. Aku hanyalah seumpama debu yang terbawa angin karena izinnya," ujar beliau dengan suara yang sangat menyejukkan. Habib Nuh kemudian memberikan sebuah pesan rahasia kepada sang nakhoda, sebuah amanah agar sekembalinya ke Singapura, ia harus lebih banyak memperhatikan nasib para janda dan anak yatim di sekitar Mount Palmer. Beliau mengingatkan bahwa barakah pelayaran yang selamat ini bukan karena kehebatan nakhoda dalam membaca bintang, melainkan karena doa-doa orang miskin yang tulus. Menjelang fajar menyingsing, saat daratan Singapura mulai terlihat remang-remang di kejauhan, Habib Nuh berdiri dan berjalan menuju pintu samping ruang kemudi. Beliau menoleh sejenak ke arah sang nakhoda dan tersenyum. Sebuah senyuman yang seolah-olah merangkum seluruh keindahan perjalanan spiritual mereka. Tanpa menunggu kapal bersandar di dermaga, Habib Nuh melangkah keluar dari kapal dan, sekali lagi, menginjakkan kakinya di atas permukaan air laut yang berkilauan terkena cahaya fajar. Beliau berjalan dengan sangat cepat menuju pantai, seolah-olah sedang berlomba dengan cahaya matahari. Sang nakhoda hanya bisa terpana melihat punggung sosok agung itu menjauh, membawa serta segala misteri dan keajaiban yang telah mereka saksikan sepanjang perjalanan dari Makkah. Saat kapal akhirnya benar-benar bersandar di pelabuhan Singapura, kerumunan orang sudah menunggu dengan penuh antusias. Namun, yang paling mengejutkan adalah berita yang mereka terima dari penduduk daratan. Mereka bercerita bahwa Habib Nuh sudah terlihat berjalan-jalan di pasar Kampung Glam sejak beberapa hari yang lalu, sedang membagikan sedekah kepada orang-orang miskin. Padahal, kapal baru saja sampai hari ini. Disinilah seluruh jamaah menyadari sepenuhnya bahwa Habib Nuh tidak pernah benar-benar membutuhkan kapal untuk bepergian. Perjalanannya bersama mereka di tengah laut hanyalah sebuah pelajaran kasih sayang, agar mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berjuang di jalan yang benar. Episode kepulangan ini mengukuhkan kedudukan Habib Nuh bukan hanya sebagai wali lokal, melainkan sebagai penjaga abadi di gerbang Selat Malaka yang dihormati oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Episode ini menggambarkan bahwa kewibawaan spiritual Habib Nuh tidak hanya bekerja di ranah ibadah murni, tetapi juga sebagai perisai terhadap ketidakadilan kolonial. Beliau membuat para jenderal perang gemetar tanpa perlu menumpahkan darah. Perjalanan spiritual ini membawa kita pada pemahaman bahwa di balik hiruk-pikuk perdagangan dunia di Singapura, ada sebuah tangan gaib yang memegang kendali moral dan keselamatan. Habib Nuh telah kembali ke pulaunya. Namun jejak langkahnya di atas samudra tetap terukir abadi dalam ingatan sejarah Islam Nusantara. Sebuah bukti bahwa bagi kekasih Allah, laut dan daratan adalah hamparan yang sama di bawah kekuasaannya. Sekembalinya Habib Nuh ke Pulau Singapura, suasana di sekitar pelabuhan dan perkampungan Melayu
seolah-olah diselimuti oleh kabut batin yang lebih tebal dan bercahaya. Kabar tentang kemunculannya yang mendahului kapal jamaah haji, serta insiden macetnya meriam kapal perang Inggris di tengah laut, telah menyebar melampaui sekat-sekat komunitas. Nama Habib Nuh kini bukan lagi sekadar nama seorang pengelana Arab yang gemar menyendiri, melainkan telah menjadi simbol kedaulatan spiritual yang menantang nalar kolonial. Di pasar-pasar kampung Glam, di sela-sela transaksi kain sutra dan rempah, orang-orang berbisik dengan penuh takzim saat melihat sosoknya berjalan melintas. Namun, di balik tembok-tembok tebal gedung administrasi Inggris yang dingin dan angkuh, sebuah kegelisahan mulai tumbuh dan mengakar. Para pejabat East India Company yang terbiasa mengendalikan dunia dengan peta dan senapan, merasa otoritas mereka sedang dirongrong oleh sesuatu yang tidak bisa mereka tangkap dengan tangan besi, sesuatu yang mereka sebut sebagai klinik berbahaya atau propaganda mistis pribumi. Kolonel Henderson, seorang perwira tinggi yang dikenal sangat rasional dan tak kenal ampun, memandang laporan intelijen di atas mejanya dengan dahi berkerut. Baginya, stabilitas Singapura adalah harga mati, dan setiap figur yang mampu menggerakkan hati ribuan orang tanpa instruksi resmi adalah ancaman bagi mahkota Inggris. Ia menganggap cerita tentang Habib Nuh yang berjalan di atas air hanyalah halusinasi massal yang sengaja diciptakan untuk membangkitkan semangat pembangkangan. Dalam sebuah pertemuan tertutup di Fort Canning, Henderson memerintahkan agar Habib Nuh dipantau secara ketat. Ia merancang sebuah konspirasi halus untuk menangkap sang wali dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum atau penyebaran ajaran sesat yang meresahkan. Henderson ingin membuktikan di depan publik bahwa pria yang dijuluki penguasa gaib itu hanyalah manusia biasa yang bisa dijebloskan ke dalam sel gelap dan dingin, sebagaimana para pemberontak lainnya. Sementara itu, Habib Nuh tetap menjalankan hari-harinya dengan ketenangan yang melampaui batas kewajaran manusia. Ia sering terlihat duduk bersimpuh di kaki bukit Mount Palmer, menatap jauh ke arah Selat Malaka, seolah-olah sedang membaca arus takdir yang mengalir di sana. Meskipun ia tahu bahwa para mata-mata kolonial sedang mengikutinya dari balik bayang-bayang pohon peneduh, Habib Nuh tidak menunjukkan raut ketakutan sedikitpun. Bagi seorang yang sudah fana dalam keagungan Tuhan, ancaman dari sesama makhluk hanyalah seumpama debu yang berterbangan di padang pasir. Seringkali, saat para serdadu Inggris mencoba mendekatinya untuk melakukan penangkapan secara diam-diam, mereka mendadak dilanda rasa kantuk yang luar biasa, atau tiba-tiba kehilangan arah di jalanan yang seharusnya mereka kenal dengan baik. Singapura, bagi Habib Nuh, bukan lagi sekadar wilayah administratif Inggris, melainkan hamparan sajadah panjang tempat ia mengabdikan seluruh ruhaninya. Puncak dari konspirasi kolonial ini terjadi pada suatu sore yang mendung, ketika sepasukan serdadu bersenjata lengkap mengepung sebuah rumah sederhana di pinggiran kampung Glam, tempat Habib Nuh sering singgah untuk memberi makan kucing-kucing liar. Kolonel Henderson sendiri turun ke lapangan, ingin memastikan bahwa sang target tidak akan lolos kali ini. Dengan angkuh, Henderson memerintahkan anak buahnya untuk memborgol tangan Habib Nuh dan membawanya ke penjara bawah tanah di pusat kota. Habib Nuh hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memancarkan haibah yang begitu kuat, hingga membuat beberapa serdadu yang memegang borgol mendadak gemetar hebat. Beliau tidak melawan, bahkan beliau melangkah sendiri menuju kereta tahanan, seolah-olah sedang memenuhi undangan jamuan kehormatan. Namun, saat pintu besi penjara ditutup dan kunci raksasa diputar, sebuah kejadian di luar nalar mulai meruntuhkan logika Henderson. Keesokan paginya, ketika sipir penjara datang untuk membawakan ransu makanan, ia menemukan sel tersebut dalam keadaan terkunci rapat, namun di dalamnya sama sekali kosong. Tidak ada tanda-tanda jeruji yang digergaji atau tembok yang dilubangi. Habib Nuh lenyap begitu saja dari dalam ruangan yang dijaga oleh berlapis-lapis pasukan bersenjata. Yang lebih mengejutkan lagi, pada jam yang sama, laporan datang dari berbagai sudut Singapura. Ada yang melihat Habib Nuh sedang membagikan sedekah di dekat Masjid Sultan. Ada yang melihat beliau sedang duduk tenang di tepi dermaga, dan ada pula yang bersumpah
melihat beliau sedang mengajar anak-anak mengaji di sebuah surau terpencil. Henderson meradang. Ia merasa sedang dipermainkan oleh sebuah kekuatan yang tidak ia pahami. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran, menutup pelabuhan, dan memeriksa setiap sudut kota. Namun setiap kali mereka berhasil mengepung sosok yang diduga Habib Nuh, sosok itu akan menghilang seperti kabut yang tersapu angin pagi. Konspirasi penangkapan ini justru berbalik menjadi bumerang bagi otoritas kolonial. Bukannya ketakutan, masyarakat Singapura justru semakin yakin akan kewalian Habib Nuh. Mereka melihat bahwa penjara fisik tidak akan pernah sanggup mengurung jiwa yang telah merdeka di jalan Allah. Habib Nuh tetap berjalan dengan langkah ringannya, melewati pos-pos penjagaan Inggris, seolah-olah para serdadu itu adalah patung batu yang tak bernyawa. Pernah suatu ketika, Habib Nuh berjalan tepat di depan Kolonel Henderson yang sedang menunggang kuda di jalan utama. Henderson mencoba mencabut pistolnya, namun tangannya mendadak kaku dan membatu. Tidak bisa digerakkan sama sekali hingga Habib Nuh berlalu menjauh. Di detik itulah, sang kolonel menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan seorang agitator politik, melainkan dengan seorang wali Allah yang dilindungi oleh barisan malaikat. Rasa gemetar yang dulu dirasakan oleh para ulama Makkah saat melihat kedalaman makrifat Habib Nuh, kini merasuk ke dalam tulang sumsum sang perwira Inggris tersebut. Misteri, kembaran atau kemampuan Habib Nuh untuk berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, bilokasi menjadi tamparan keras bagi supremasi rasionalitas Barat di tanah Nusantara. Kolonial Inggris mulai menyadari bahwa ada dimensi-dimensi di Selat Malaka yang tidak bisa mereka petakan dengan ilmu navigasi manapun. Habib Nuh menggunakan karomah ini bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan jauh lebih nyata daripada tembok penjara manapun. Beliau terus bergerak secara rahasia namun nyata, membantu mereka yang terzalimi oleh kebijakan pajak kolonial yang mencekik. Sering terjadi, uang pajak yang sudah dikumpulkan oleh petugas Inggris di dalam peti besi tiba-tiba berubah menjadi potongan kertas kosong saat dibuka di kantor pusat. Sementara uang aslinya kembali ke kantong para petani miskin melalui tangan-tangan gaib. Hari-hari di Singapura menjadi hari yang penuh dengan intrik spiritual antara sang wali dan sang penjajah. Habib Nuh mulai dikenal sebagai Dinding Gaibe bagi rakyat kecil. Beliau mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari ketundukan total hanya kepada sang pencipta, bukan kepada manusia berbaju seragam merah. Kewibawaan Habib Nuh membuat para pejabat Inggris akhirnya memilih untuk menutup mata dan membiarkan sang wali bergerak bebas, karena mereka takut akan kutukan atau bencana yang mungkin menimpa mereka jika terus-menerus mengusik ketenangan kekasih Tuhan tersebut. Singapura pun tetap kondusif secara lahiriah. Namun secara batin, kedaulatan sebenarnya berada di tangan pria berjubah putih yang sering menghabiskan malamnya dengan bersujud di bawah rimbunnya pohon Mount Palmer. Episode ini menggambarkan babak krusial di mana kekuatan material kolonial harus bertekuk lutut di hadapan otoritas spiritual. Habib Nuh telah membuktikan bahwa jalan kaki menyeberangi lautan bukanlah satu-satunya keajaiban yang ia miliki. Ia mampu melipat ruang dan waktu, menembus dinding besi, dan membuat para penindas gemetar dalam kebingungan mereka sendiri. Sejarah Singapura mencatat masa ini sebagai masa di mana misteri dan kenyataan berkelindan dengan sangat erat, menciptakan legenda yang akan terus hidup ribuan tahun lamanya. Namun, di balik semua keajaiban itu, Habib Nuh sedang mempersiapkan sebuah warisan yang lebih abadi, sebuah pesan tentang cinta dan pengabdian yang tidak akan lekang oleh pergantian kekuasaan duniawi. Perjalanan sang penguasa gaib ini kian mendekati rahasia-rahasia terdalam yang ia simpan di jantung Selat Malaka, yang akan terungkap pada babak-babak selanjutnya. Singapura di pertengahan abad ke-19 bukan sekadar pelabuhan transito bagi komoditas global, melainkan telah menjelma menjadi kawah candra di muka bagi pergerakan batin para pejuang dari seluruh penjuru Nusantara. Di balik gemerlap lampu pelabuhan yang dikuasai Inggris, terdapat aliran arus bawah yang jauh lebih deras. Pertemuan rahasia para singa perlawanan yang datang dengan menyamar sebagai jamaah haji, pedagang kain, atau pelaut Bugis yang tangguh. Mereka datang dari tanah Aceh yang berdarah,
Dari pedalaman Jawa yang terkoyak perang Sabil, hingga dari tanah Makassar yang pantang menyerah. Tujuan mereka satu, yakni mencari restu langit di kaki Mount Paumer, tempat di mana Habib Nuh Al-Haddad bersemayam dalam kesunyian zikirnya. Bagi para pejuang ini, peluru dan meriam kolonial mungkin bisa menghancurkan raga, namun mereka butuh sesuatu yang mampu menjaga agar api jiwa mereka tetap menyala. Di tengah kegelapan penjajahan yang kian mencekik, suasana malam di pinggiran kampung Glem seringkali terasa sangat mistis saat beberapa pria dengan langkah yang sangat hati-hati menyelinap menuju sebuah gubuk kayu yang tak jauh dari pantai. Di dalam gubuk itu, hanya ada cahaya temaram dari sebuah lampu minyak tua yang bergoyang ditiup angin laut. Di sanalah Habib Nuh duduk, seringkali sedang menyulam jaring ikan atau sekadar membolak-balik butiran tasbihnya. Suatu malam, seorang pemuda dari tanah Jawa dengan sorot mata yang penuh amarah dan dendam karena keluarganya habis dibantai tentara kolonial, datang bersujud di hadapan Habib Nuh. Ia membawa sebilah keris pusaka, memohon agar sang wali memberikan isi atau kesaktian agar ia tak mempan ditembus peluru dan mampu menebas ratusan musuh dalam sekali ayun. Pemuda itu berharap mendapatkan jimat atau mantra yang akan menjadikannya raksasa di medan laga. Habib Nuh hanya menatap pemuda itu dengan tatapan yang sangat teduh, namun tajamnya seolah sanggup menguliti setiap lapis kesombongan yang ada di hati sang pejuang. Beliau tidak menyentuh keris tersebut, melainkan mengambil sepotong roti kering yang sudah keras dan menyodorkannya kepada pemuda itu. Makanlah, dan ketahuilah bahwa perut yang kenyang karena sedekah lebih kuat daripada tubuh yang kebal karena sihir, ujar beliau dengan suara yang lembut, namun bergema di dalam rongga dada sang pemuda. Pemuda itu tertegun, merasa kecewa karena permintaannya ditolak. Namun, saat ia menggigit roti tersebut, ia mendadak merasakan sebuah getaran hebat yang merambat ke seluruh sarafnya. Segala dendam kesumat, amarah yang membara, dan nafsu untuk membunuh tiba-tiba luruh, dan berganti dengan rasa damai yang luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia berperang untuk ego dan dendamnya sendiri, bukan untuk meninggikan kalimat Tuhan. Kewibawaan Habib Nuh dalam memberikan tarbiyah batin inilah yang membuat para pemimpin perlawanan Nusantara gemetar. Mereka yang terbiasa memimpin ribuan pasukan mendadak merasa kerdil dan tak tahu apa-apa saat berada di hadapan sang wali. Habib Nuh tidak pernah mengajarkan taktik gerilya atau strategi pengepungan. Beliau mengajarkan tentang ikhlas dan tawakal. Beliau sering mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang dari banyaknya pasukan, melainkan dari bersihnya niat. Jika para pejuang berjuang hanya untuk merebut kekuasaan dari tangan putih ke tangan coklat tanpa ada perubahan batin, maka penjajahan baru akan segera lahir. Kemerdekaan itu ada di dalam sujudmu yang paling dalam, bukan pada tajamnya pedangmu, bisik beliau kepada seorang utusan dari Aceh yang datang membawa kabar duka tentang jatuhnya benteng-benteng pertahanan mereka. Keajaiban lain yang sering terjadi adalah ketidakmampuan para mata-mata kolonial Inggris untuk mendeteksi pertemuan-pertemuan ini. Sering terjadi ketika sepasukan polisi patroli lewat tepat di depan gubuk tempat Habib Nuh sedang berkumpul dengan puluhan pejuang, mereka seolah-olah buta. Mereka hanya melihat seorang kakek tua sedang memberi makan kucing atau duduk sendirian menatap laut. Padahal, di dalam gubuk itu sedang berlangsung koordinasi batin yang akan menentukan arah perjuangan di tanah Melayu. Inilah karomah penyamaran spiritual yang dianugerahkan kepada Habib Nuh. Beliau mampu melipat keberadaan orang lain di bawah naungan cahayanya, sehingga musuh hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Singapura menjadi zona aman yang tak tertembus oleh intelijen kolonial berkat penjagaan gaib dari sang penguasa Selat Malaka. Pernah suatu ketika, seorang pejuang dari Bugis yang dikenal sangat pemberani, namun sedikit angkuh dengan kemampuan ilmu bela dirinya, mencoba menguji Habib Nuh. Ia mengklaim bahwa ia bisa menyeberangi lautan dengan perahu kecilnya di tengah badai, tanpa bantuan siapapun. Habib Nuh hanya tersenyum dan meminta pria itu membawakan seember air laut kepadanya. Saat pria itu membawakan air tersebut, Habib Nuh mencelupkan jemarinya ke dalam ember. Dan seketika itu juga, pemandangan di dalam ember berubah menjadi gambaran visual tentang perahu pria itu yang sedang hancur berkeping-keping, dihantam ombak raksasa,
di tengah laut. Pria Bugis itu jatuh lemas, menyadari bahwa apa yang ia banggakan selama ini hanyalah seujung kuku dari kekuasaan sang pengatur alam. Ia segera memohon ampun dan, sejak hari itu, ia menjadi pelayan yang paling setia, bertugas mengantarkan logistik secara rahasia bagi para pejuang di pesisir Sumatera atas arahan batin dari Habib Nuh. Pertemuan-pertemuan di Singapura ini perlahan membentuk sebuah jaringan persaudaraan batin yang sangat kuat di seluruh Nusantara. Habib Nuh menjadi simpul utama yang menghubungkan berbagai faksi pejuang yang sebelumnya sering berselisih paham. Beliau menekankan bahwa Selat Malaka bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan urat nadi yang harus dijaga dari kotoran-kotoran kezaliman. Setiap pejuang yang pulang dari Singapura membawa bekal berupa ketenangan batin dan keyakinan bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Meskipun Habib Nuh tidak pernah memegang senjata, pengaruhnya di medan perang sangat nyata. Para serdadu kolonial sering melaporkan adanya fenomena-fenomena aneh di garis depan, seperti suara takbir yang menggema dari langit, atau peluru yang mendadak macet saat berhadapan dengan pejuang yang telah mendapatkan restu dari Singapura. Episode ini menggambarkan bahwa Habib Nuh adalah otak spiritual dari perlawanan Nusantara di masa itu. Beliau membuktikan bahwa kekuatan gaib bukan untuk pamer kesaktian, melainkan untuk menjaga martabat kemanusiaan yang sedang diinjak hidup oleh keserakahan penjajah. Singapura, di bawah penjagaan Habib Nuh, menjadi sebuah benteng yang tak kasat mata. Sebuah tempat di mana para pejuang menemukan kembali jati diri mereka sebagai hamba Allah yang merdeka. Getaran haibah yang beliau pancarkan membuat para penindas gemetar dalam ketidakpastian mereka. Sementara bagi para pencari kebenaran, beliau adalah mata air yang tak pernah kering. Namun, tantangan semakin besar ketika pihak kolonial mulai menggunakan cara-cara yang lebih licik untuk merusak jaringan spiritual ini, memicu Habib Nuh untuk melakukan sebuah tindakan yang lebih drastis, untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa sejati di wilayah perairan tersebut. Malam semakin larut di Mount Palmer, dan Habib Nuh kembali berjalan menuju bibir pantai. Ia menatap ke arah samudera luas, seolah sedang mengirimkan pesan-pesan batin kepada seluruh pejuang yang sedang bertaruh nyawa di berbagai pulau. Beliau menyadari bahwa perjalanan ini masih sangat panjang, dan pengorbanan yang dibutuhkan bukan hanya tetesan darah, melainkan juga air mata pertobatan. Rahasia tentang bagaimana beliau mampu menggerakkan arus laut untuk membantu pelayaran para pejuang menjadi legenda yang kian menguat. Membawa kisah ini pada babak baru tentang persinggungan langsung antara kekuasaan gaib sang wali dengan armada laut kolonial yang kian pongah di Selat Malaka. Selat Malaka pada paruh kedua abad ke-19 bukan lagi sekadar jalur sutra maritim yang tenang, melainkan telah menjelma menjadi palagan terbuka, tempat beradunya ambisi besi kolonial dengan daya tahan ruhani pribumi. Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dengan kapal-kapal uap berlapis besi yang mereka banggakan sebagai puncak peradaban mekanis, mulai melakukan blokade ketat di perairan sekitar Singapura. Mereka tidak lagi hanya mengincar kapal dagang besar, tetapi juga mulai menindas perahu-perahu kecil milik nelayan dan pedagang rakyat yang dituduh memasok logistik bagi para pejuang di Sumatera dan Semenanjung. Suatu pagi yang diselimuti kabut tebal, sebuah armada kecil milik rakyat yang membawa bahan pangan dan obat-obatan terjebak dalam kepungan 3 kapal perang Inggris yang dipersenjatai meriam berat. Di tengah laut yang tenang namun mencekam, moncong-moncong meriam perunggu itu sudah diarahkan tepat ke jantung perahu-perahu kayu tersebut, siap untuk mengirimkan maut dalam sekali perintah sulut. Para pelaut rakyat hanya bisa bertakbir dalam kepasrahan, menyadari bahwa secara logika materi, mereka tidak akan sanggup bertahan lebih dari hitungan menit di hadapan monster-monster besi tersebut. Berita tentang kepungan ini sampai ke telinga masyarakat di Singapura, memicu kepanikan dan kemarahan yang tertahan. Namun, di puncak Mount Palmer, di bawah naungan pohon tua yang akarnya seolah-olah merambat hingga ke dasar samudra, Habib Nuh Al-Haddad duduk terpekur dalam diam yang sangat dalam. Beliau tidak menunjukkan raut panik, meski ia tahu persis apa yang sedang terjadi puluhan mil di tengah laut melalui ketajaman basirah atau mata batinnya. Habib Nuh perlahan berdiri, jubahnya berkibar ditiup angin laut yang mendadak berubah arah menjadi lebih kencang dan dingin.
Beliau melangkah menuju bibir tebing, menatap ke arah cakrawala Selat Malaka yang mulai memerah bukan karena matahari, melainkan karena pantulan api dari kejauhan. Dengan wajah yang memancarkan haibah yang menggetarkan, Habib Nuh mengangkat tangannya yang kurus, namun penuh wibawa, lalu mengayunkannya perlahan ke arah lautan lepas, seolah-olah sedang menyapu debu yang mengotori meja perjamuan Tuhan. Seketika itu juga, alam seolah-olah mendapatkan perintah baru dari penguasa yang lebih tinggi daripada Ratu Inggris manapun. Langit yang tadinya cerah, mendadak bergulung menjadi gelap pekat, seolah-olah ada raksasa gaib yang menumpahkan tinta hitam ke atas kanvas angkasa. Angin puyuh kecil mulai bermunculan di atas permukaan air, berputar dengan kecepatan yang tak masuk akal, menciptakan dinding air yang sangat tinggi, tepat di antara kapal perang Inggris dan perahu rakyat. Di atas geladak kapal perang kolonial, para serdadu Inggris yang tadinya sombong dengan seragam merah menyala mereka, mendadak dilanda ketakutan yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Mereka melihat air laut yang tadinya biru tenang, tiba-tiba berubah warna menjadi keperakan dan bergejolak seperti logam cair yang mendidih. Meriam-meriam, mereka yang sudah siap tembak, anehnya kembali mengalami kegagalan mekanis. Sumbu-sumbu yang disulut tidak menghasilkan api, melainkan hanya mengeluarkan asap putih yang beraroma wangi melati. Aroma yang sama, yang selalu mengikuti kehadiran Habib Nuh di daratan Singapura. Kepanikan massal pecah di kubu penjajah. Kapal-kapal uap mereka yang mengandalkan mesin canggih, tiba-tiba kehilangan kendali. Kemudi mereka terkunci, seolah-olah ada tangan raksasa dari kedalaman laut yang memegang kuat poros baling-baling mereka. Sementara itu, para pelaut rakyat yang terjebak di sisi lain dinding air justru merasakan ketenangan yang ganjil. Gelombang yang tadinya mengancam akan membalikkan perahu mereka, mendadak melandai dan memberikan dorongan halus yang membuat perahu-perahu kayu mereka melesat sangat cepat menuju arah yang aman. Seolah-olah mereka sedang ditarik oleh ribuan lumba-lumba gaib. Mereka melihat ke arah dinding air tersebut dan bersumpah melihat bayangan seorang pria berjubah putih berdiri tegak di atas puncak ombak, membelakangi mereka dan menghadap ke arah kapal-kapal Inggris dengan sikap melindungi yang sangat nyata. Getaran doa yang dilambungkan Habib Nuh dari Mount Palmer telah menjelma menjadi perisai samudera yang tak tertembus oleh peluru meriam manapun. Kejadian ini benar-benar meruntuhkan moral tempur Angkatan Laut Inggris di wilayah tersebut. Seorang kapten kapal perang Inggris yang mencoba tetap melepaskan tembakan meskipun sumbunya macet, mendadak melihat sebuah penglihatan gaib di tengah laut. Ia melihat wajah Habib Nuh muncul di permukaan air dengan ukuran yang sangat raksasa, menatapnya dengan tatapan yang seolah-olah sanggup mencabut seluruh keberanian dalam jiwanya. Sang kapten itu langsung jatuh pingsan di tempat, dan anak buahnya yang melihat kejadian itu segera mengibarkan bendera putih, memohon ampunan kepada Dewa Laut yang mereka duga sedang mengamuk. Mereka tidak menyadari bahwa penguasa samudera itu hanyalah seorang keturunan nabi yang sedang menjalankan tugasnya sebagai penjaga martabat kaum yang lemah. Sejak hari itu, Selat Malaka bagi Angkatan Laut Inggris bukan lagi sekadar jalur perdagangan yang harus dikuasai, melainkan sebuah wilayah angker yang dijaga oleh kekuatan yang tak bisa mereka pahami dengan ilmu navigasi barat setelah armada rakyat berhasil lolos dan kapal-kapal Inggris terombang-ambing dalam kebingungan. Langit di atas Singapura kembali cerah, seolah-olah tidak pernah terjadi badai apapun. Habib Nuh kembali duduk di bawah pohonnya, menghela napas panjang sembari memutar tasbihnya kembali. Beliau tampak sangat lelah. Wajahnya yang jernih menunjukkan bahwa intervensi spiritual tadi menguras energi lahiriahnya secara luar biasa. Namun, beliau tetap tidak ingin dikenal atas keajaiban tersebut. Ketika beberapa orang nelayan yang selamat datang ke Mount Palmer untuk bersujud syukur di kakinya, Habib Nuh justru marah dan menyuruh mereka pergi. Jangan kau bersujud kepadaku, bersujudlah kepada Allah yang telah mematikan meriam besi itu dengan setetes embunnya. Aku hanya seorang hamba yang sedang duduk menunggu waktu salat, ujar beliau dengan nada yang keras, namun penuh dengan kerinduan akan ketidakterkenalan. Misteri amukan samudera ini menjadi buah bibir di seluruh pelabuhan dari Malaka hingga ke Aceh. Para ulama besar yang mendengar
Kabar ini hanya bisa meneteskan air mata, menyadari bahwa makom kewalian Habib Nuh telah mencapai derajat kus yang memiliki otoritas penuh atas unsur-unsur alam atas izin Tuhan. Mereka memahami mengapa Habib Nuh lebih suka berjalan kaki, menyeberangi lautan, menuju Makkah. Itu bukan untuk pamer, melainkan karena bagi beliau, laut telah menjadi sahabat yang paling setia, yang tunduk pada setiap zikir yang beliau lantunkan. Haibahnya kini telah menyatu dengan gemuruh ombak Selat Malaka. Singapura di bawah bayang-bayang Habib Nuh telah menjadi wilayah yang dilingkupi oleh benteng cahaya yang tak terlihat. Sebuah haram yang dilindungi dari segala bentuk penindasan yang melampaui batas. Pihak kolonial Inggris melalui gubernur mereka mencoba melakukan penyelidikan ilmiah atas fenomena kegagalan meriam dan perubahan cuaca yang mendadak tersebut. Mereka mendatangkan ahli cuaca dan ahli persenjataan dari London, namun tak ada satupun penjelasan rasional yang bisa memuaskan mereka. Secara resmi, mereka mencatat kejadian itu sebagai gangguan atmosfer yang aneh. Namun secara batin, para pejabat Inggris mulai menaruh rasa hormat yang bercampur dengan ketakutan yang suci kepada Habib Nuh. Mereka memberikan instruksi rahasia agar patroli laut Inggris tidak lagi mengganggu perahu-perahu rakyat yang memiliki tanda-tanda keagamaan yang kuat, karena mereka tidak ingin memicu kembali kemarahan sang penjaga gerbang. Habib Nuh telah memenangkan pertempuran tanpa perlu menumpahkan satu tetes pun darah manusia, membuktikan bahwa kekuatan makrifat jauh lebih tajam daripada mata pedang dan lebih dahsyat daripada ledakan bubuk mesiu. Episode ini ditutup dengan pemandangan sore hari di pelabuhan Singapura yang mulai tenang kembali. Habib Nuh terlihat berjalan perlahan di antara tumpukan barang dagangan, membelikan permen untuk anak-anak kuli panggul, sembari tersenyum lembut, seolah-olah ia tidak pernah melakukan hal besar di tengah samudera tadi pagi. Keagungannya terletak pada kemampuannya untuk tetap menjadi manusia biasa setelah melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun, di balik ketenangan itu, beliau tahu bahwa ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Sebuah ujian yang tidak lagi melibatkan kapal perang, melainkan ujian pengkhianatan dari dalam dan munculnya fitnah yang akan mencoba memisahkan antara dirinya dengan rakyat yang sangat ia cintai. Habib Nuh terus berjalan, meninggalkan jejak harum melati yang abadi di setiap jengkal tanah Singapura, menyiapkan batinnya untuk babak akhir pengabdiannya di dunia ini. Ketenangan kembali menyelimuti Mount Palmer setelah badai gaib di Selat Malaka mereda. Namun bagi Habib Nuh Al-Haddad, keriuhan pengakuan manusia adalah jenis badai lain yang jauh lebih ia hindari. Ketika masyarakat Singapura mulai membicarakan karomahnya di tengah laut dengan nada pemujaan, sang wali justru semakin menenggelamkan dirinya ke dalam palung kesunyian yang paling dalam. Ia seringkali menghilang dari pandangan publik selama berhari-hari, meninggalkan gubuknya dalam keadaan kosong dan dingin, seolah-olah ia telah melenyap dari dimensi materi. Namun, di balik hilangnya raga tersebut, tersimpan sebuah rahasia yang hanya sanggup ditangkap oleh mereka, yang batinnya telah terasah oleh lapar dan zikir. Habib Nuh tidak sedang bersembunyi dari tanggung jawab sosialnya, melainkan ia sedang memenuhi panggilan perjamuan spiritual yang melintasi batas-batas geografis Nusantara. Sebuah perjalanan tanpa jejak kaki yang membawanya bersimpuh di hadapan arwah para penjaga tanah Jawa yang agung. Suatu malam yang sangat bening, di mana rembulan menggantung perak di atas kubah Masjid Sultan, seorang santri muda yang sangat setia mencoba mengikuti langkah Habib Nuh yang berjalan menuju ke arah hutan bakau di pinggiran kota. Santri itu melihat sang Habib berjalan dengan sangat ringan. Kakinya seolah-olah tidak menyentuh ranting kering atau lumpur yang becek. Ketika sampai di sebuah area yang sangat gelap dan sunyi, Habib Nuh tiba-tiba berhenti dan menghadap ke arah selatan, ke arah Pulau Jawa. Santri itu bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas saat melihat sang Habib melakukan takbiratul ihram untuk salat malam. Namun, apa yang disaksikan sang santri selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang meruntuhkan segala logika ruang dan waktu. Saat Habib Nuh bersujud, ruangan di sekelilingnya seakan melipat. Hutan bakau Singapura seolah-olah memudar dan berganti dengan aroma harum bunga Kamboja serta udara dingin pegunungan yang sangat khas dari kawasan makam para wali Songo di Jawa. Dalam keadaan antara sadar dan tidak,
sang santri melihat sosok Habib Nuh, tidak lagi sendirian. Di sekelilingnya, tampak bayangan-bayangan bercahaya dari para pria berwibawa dengan pakaian kuno yang sangat bersahaja, namun memancarkan kewibawaan yang tak terlukiskan. Mereka adalah Dewan Spiritual Nusantara para Wali Songo yang telah wafat secara jasmani, namun tetap hidup secara ruhani sebagai penjaga akidah di tanah Jawa. Habib Nuh tampak sedang bercakap-cakap dengan penuh takzim, seolah-olah ia sedang menghadiri rapat rahasia untuk menentukan nasib umat di masa depan. Di tengah perbincangan gaib itu, nama-nama pelabuhan besar mulai disebut, dan Habib Nuh menerima sebuah amanah batin untuk memastikan bahwa pintu masuk Islam di Singapura tidak akan pernah bisa ditutup oleh kekuatan kolonial manapun. Pertemuan itu diakhiri dengan salat berjamaah, yang imamnya adalah sosok yang memancarkan cahaya paling terang. Sementara Habib Nuh berdiri di barisan depan, dengan air mata yang membasahi janggutnya. Keajaiban salat Habib Nuh di tempat-tempat yang mustahil secara fisik ini juga mulai menjadi buah bibir di kalangan penduduk kota. Pernah suatu ketika, saat azan maghrib berkumandang, Habib Nuh terlihat masuk ke dalam Masjid Sultan di Kampung Glam dan berdiri di barisan jamaah. Namun, pada saat yang bersamaan, seorang pedagang yang baru saja tiba dari Pulau Penang bersumpah bahwa ia melihat Habib Nuh sedang mengimami sholat di sebuah surau kecil di pinggiran Malaka. Bahkan, ada laporan dari para mukimin di Makkah bahwa pada jam yang sama mereka melihat sang Habib sedang duduk bersila di depan pintu Ka'bah. Fenomena bilokasi atau berada di banyak tempat dalam satu waktu ini bukanlah sesuatu yang beliau pamerkan, melainkan sebuah konsekuensi alami dari seorang hamba yang telah mati egonya sehingga Tuhan membebaskan ruhaninya dari hukum ruang yang kaku. Bagi Habib Nuh, Singapura, Malaka, dan Makkah hanyalah satu petak sajadah kecil di hadapan kebesarannya. Pernah pula terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang kiai sepuh dari tanah Jawa yang sengaja datang ke Singapura hanya untuk menguji kebenaran cerita tentang Habib Nuh yang bisa menembus dinding. Sang kiai ini adalah ahli syariat yang sangat disiplin dan merasa bahwa segala bentuk karomah harus bisa diukur dengan kaidah hukum yang jelas. Ia mengundang Habib Nuh untuk makan malam di sebuah ruangan yang sengaja dikunci dari dalam dengan hanya satu pintu yang dijaga ketat oleh murid-muridnya. Sang kiai ingin melihat bagaimana reaksi sang wali jika terjebak dalam ruang tertutup. Namun, saat waktu salat Isya tiba, sang kiai yang sedang mengambil air wudhu tiba-tiba mendengar suara merdu. Habib Nuh sedang melantunkan azan di atas menara masjid yang jaraknya ratusan meter dari ruangan terkunci tersebut. Ketika sang kiai berlari kembali ke ruangan itu, ia menemukan pintu masih terkunci rapat dari dalam. Namun ruangan itu sudah kosong dan hanya menyisakan aroma harum melati yang sangat segar. Sang kiai langsung jatuh pingsan karena gemetar, menyadari bahwa ia baru saja mencoba mengurung seekor burung surga di dalam sangkar duniawi. Rahasia salat Habib Nuh di balik dinding-dinding misteri ini mengajarkan masyarakat bahwa pengabdian sejati dilakukan di saat tidak ada mata manusia yang melihat. Beliau sering ditemukan sedang salat di puncak-puncak pohon yang tinggi atau di atas permukaan air laut saat malam Jumat Kliwon. Bukan untuk mencari sensasi, melainkan karena di tempat-tempat seperti itulah ia merasa lebih dekat dengan keheningan ilahi. Para ulama besar yang tadinya ragu, kini mulai menyadari bahwa setiap gerak-gerik Habib Nuh adalah bagian dari zikir yang tak putus-putus. Haibahnya semakin hari semakin menyelimuti tanah Singapura, membuat kota pelabuhan yang bising itu memiliki sebuah jantung batin yang tetap berdenyut dalam irama tauhid. Habib Nuh telah menjadi jembatan antara dunia kasat mata dan dunia gaib, memastikan bahwa jalur spiritual Nusantara tetap tersambung dengan pusat cahaya di Timur Tengah. Interaksi batinnya dengan Wali Songo juga memberikan dampak nyata bagi pergerakan dakwah di Singapura. Atas arahan dari Dewan Wali tersebut, Habib Nuh mulai lebih banyak mendekati kaum marginal, para buruh pelabuhan, penjajah makanan, hingga orang-orang yang terlupakan oleh sistem sosial kolonial. Beliau mengajarkan bahwa salat bukan hanya gerakan fisik,
melainkan sebuah pertemuan batin yang harus membekas dalam akhlak sehari-hari. Kewibawaan Habib Nuh membuat para preman pasar yang paling ditakuti sekalipun mendadak gemetar dan menangis saat sang Habib hanya sekadar menepuk pundak mereka sembari mengajak salat. Beliau tidak pernah memaki atau menghakimi. Beliau hanya menunjukkan cahaya melalui kehadiran ruhaninya yang sangat pekat, sehingga kegelapan di dalam hati orang-orang tersebut luruh dengan sendirinya. Di sisi lain, pihak kolonial Inggris melalui intelijen mereka mulai mencatat fenomena hilang muncul Habib Nuh ini sebagai ancaman psikologis yang serius. Mereka tidak bisa memenjarakan seseorang yang bisa menembus dinding, dan mereka tidak bisa mengontrol seseorang yang memiliki pengikut tanpa perlu berpidato. Ketakutan para pejabat Inggris ini adalah bentuk haibah yang bekerja pada frekuensi yang berbeda. Mereka gemetar karena ketidakberdayaan logika mereka di hadapan kemustahilan yang nyata. Habib Nuh sengaja membiarkan misteri ini tetap hidup sebagai bentuk perlawanan pasif terhadap supremasi akal Barat yang kering dari spiritualitas. Beliau ingin menunjukkan bahwa di tanah Selat Malaka ini ada penguasa lain yang tidak butuh stempel atau tanda tangan untuk memerintah hati manusia. Episode ini menggambarkan sisi terdalam dari kehidupan Habib Nuh yang penuh dengan rahasia. Beliau adalah wali yang berjalan di antara dua dunia, yang salatnya melintasi batas samudra, dan yang bicaranya adalah gema dari nasihat para leluhur wali di Jawa. Singapura telah menjadi sebuah panggung gaib, di mana drama ketuhanan dimainkan melalui raga seorang hamba yang sederhana. Namun, di tengah kedamaian spiritual itu, sebuah pengkhianatan mulai disusun oleh pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pengaruh sang wali. Seseorang yang dekat dengan lingkungan istana atau tokoh lokal mulai tergiur oleh janji-janji kolonial untuk menyingkap rahasia kesaktian Habib Nuh. Ini adalah awal dari babak fitnah yang akan menguji kesetiaan rakyat Singapura terhadap sang penguasa jaib mereka. Habib Nuh dengan ketajaman batinnya sudah mencium aroma pengkhianatan itu, namun ia tetap bersujud dengan tenang, menyerahkan segala urusan kepada sang pemilik takdir. Matahari di atas pelabuhan. Singapura pada paruh kedua abad ke-19 memantulkan kilauan emas yang menggoda di atas permukaan air Selat Malaka. Namun bagi sebagian orang, kemilau itu bukanlah tanda keberkahan, melainkan api kedengkian yang mulai membakar hangus nurani. Di tengah masyarakat yang kian heterogen, di mana uang mulai dianggap sebagai Tuhan baru kehadiran, Habib Nuh Al-Haddad yang hidup dalam kefakiran, namun memiliki pengaruh batin yang luar biasa, mulai menciptakan riak-riak kegelisahan di hati mereka yang memuja status sosial. Salah satu sosok yang paling merasa terusik adalah Tuan Ja'far, seorang saudagar kaya keturunan lokal yang telah lama menjalin kerjasama erat dengan pemerintah kolonial Inggris. Tuan Ja'far merasa martabatnya sebagai orang paling berpengaruh di Kampung Glam mulai meredup sejak orang-orang lebih memilih mencium tangan seorang pengelana berjubah lusuh di kaki Mount Palmer daripada memberi hormat pada kereta kudanya yang berlapis perak. Baginya, kewibawaan Habib Nuh adalah ancaman bagi tatanan duniawi yang telah ia bangun dengan peluh dan kelicikan. Tuan Ja'far, dengan hati yang dipenuhi karat kedengkian, mulai menyusun sebuah rencana busuk untuk meruntuhkan citra suci Habib Nuh di mata rakyat dan pemerintah Inggris. Ia mendekati Kapten Miller, seorang perwira intelijen Inggris yang sejak lama memendam rasa frustrasi karena kegagalannya memetakan kekuatan gaib sang wali. Dengan lidah yang bercabang, Tuan Ja'far melontarkan sebuah tuduhan yang sangat serius. Ia mengklaim bahwa Habib Nuh sebenarnya adalah seorang pencuri gaib yang menggunakan kekuatan mistis untuk memindahkan emas dari brankas pemerintah dan gudang-gudang saudagar kaya ke kantong-kantong para pengemis. Tidakkah Anda heran, Kapten? Bisik Ja'far dengan nada menghasut. Bagaimana seorang pengangguran yang tak pernah bekerja bisa membagikan koin emas kepada ratusan orang miskin setiap hari? Ini bukan karomah. Ini adalah perampokan terselubung yang dibalut jubah agama. Tuduhan ini segera menjadi amunisi yang sempurna bagi Inggris yang selama ini mencari celah hukum untuk menangkap Habib Nuh tanpa memicu pemberontakan massal. Konspirasi ini pun mulai dijalankan dengan rapi. Tuan Ja'far sengaja meletakkan sebuah peti kayu berisi koin emas bertanda khusus
di dalam kamarnya. Lalu ia mengundang beberapa saksi untuk melihat bahwa peti itu masih penuh. Tengah malam berikutnya, ia secara rahasia mengambil sendiri sebagian emas tersebut dan menyebarkannya di sekitar gubuk tempat Habib Nuh sering bermalam, sembari menaruh sisanya di tangan beberapa pengemis yang dikenal sebagai pengikut setia sang wali. Pagi harinya Singapura dikejutkan oleh teriakan histeris Tuan Jafar yang mengaku telah dirampok secara gaib. Kapten Miller, yang sudah bersiaga, segera mengerahkan sepasukan polisi kolonial untuk melakukan penggeledahan besar-besaran di wilayah Mount Palmer. Suasana damai di kaki bukit itu mendadak berubah menjadi tegang saat sepatu-sepatu Lars, serdadu Inggris, menginjak-injak tanah suci tempat Habib Nuh biasanya berzikir. Habib Nuh, yang sedang duduk tenang sembari menyuapi seekor kucing liar dengan sepotong ikan, tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun saat moncong senapan diarahkan ke dadanya. Beliau menatap Kapten Miller dan Tuan Jafar dengan pandangan yang sangat jernih. Sebuah tatapan yang memancarkan haibah yang membuat para serdadu di barisan depan mendadak gemetar hebat. Tangan-tangan mereka yang memegang senjata mulai berkeringat dingin, seolah-olah mereka sedang menodongkan senjata ke arah sebuah gunung yang bisa meletus kapan saja. Kapten Miller, yang mencoba mempertahankan ketegasannya, membacakan tuduhan pencurian tersebut, sembari memerintahkan anak buahnya untuk mencari barang bukti. Benar saja, di bawah tumpukan tikar pandan tua milik Habib Nuh, mereka menemukan beberapa koin emas bertanda khusus milik Tuan Jafar, yang sengaja diletakkan oleh antek-antek saudagar tersebut. Lihat, ini adalah bukti bahwa pria ini hanyalah seorang penipu yang menggunakan trik sulap untuk mencuri, seru Tuan Jafar dengan nada kemenangan yang melengking. Masyarakat yang berkumpul di sekitar lokasi mulai bimbang. Sebagian besar tetap percaya pada kewalian Habib Nuh. Namun sebagian lagi mulai termakan hasutan melihat bukti fisik di depan mata. Habib Nuh perlahan berdiri, jubahnya yang lusuh tampak berkilauan terkena cahaya matahari pagi yang menembus celah pepohonan. Beliau melangkah mendekati peti emas yang kini menjadi barang bukti. Dengan suara yang sangat tenang namun bergetar hebat di dalam batin, setiap orang yang mendengar beliau berkata, "Dunia ini hanyalah bayangan, dan apa yang kau anggap sebagai milikmu sebenarnya adalah pinjaman yang bisa berubah wujud kapan saja atas izin pemiliknya." Habib Nuh kemudian menunjuk ke arah koin-koin emas tersebut dengan jari telunjuknya yang lentik. Seketika itu juga, sebuah fenomena luar biasa terjadi di hadapan mata Kapten Miller dan kerumunan warga. Koin-koin emas bertanda khusus yang dipegang oleh para serdadu Inggris tiba-tiba berubah menjadi butiran garam yang pecah dan terbawa angin. Tak berhenti di situ. Tuan Jafar yang tadinya tertawa mendadak menjerit ketakutan saat melihat jubah mewahnya yang terbuat dari sutra mahal mulai menyusut dan berubah menjadi kain kafan yang kusam. Ia meraba sakunya, mencari sisa koin emas yang ia simpan. Namun yang ia temukan hanyalah kalajengking kecil yang keluar merayap dari balik lipatan kainnya. Kapten Miller terpana. Ia mencoba menarik pistolnya. Namun senjatanya itu terasa seberat ratusan ton, hingga ia tak sanggup mengangkatnya. Getaran haibah Habib Nuh kini memenuhi seluruh atmosfer Mount Palmer, membuat para serdadu Inggris jatuh tersungkur dan gemetar dalam ketidakberdayaan logika mereka. Fitnah besar yang disusun Tuan Jafar hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Habib Nuh tidak perlu memberikan pembelaan panjang lebar di pengadilan manusia, karena alam semesta telah memberikan kesaksiannya sendiri. Ujar beliau, sembari berjalan menjauh menuju bibir pantai, meninggalkan kerumunan orang yang masih terpaku dalam takjub. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi otoritas kolonial Inggris. Kapten Miller segera memerintahkan pasukannya untuk mundur, menyadari bahwa mencoba memenjarakan Habib Nuh adalah sebuah kesia-siaan yang hanya akan mempermalukan martabat kerajaan Inggris. Berita tentang emas yang berubah menjadi garam ini segera menyebar ke seluruh Selat Malaka, memperkuat kedudukan Habib Nuh sebagai penguasa ajaib yang tak tersentuh oleh konspirasi politik manapun. Masyarakat Singapura semakin yakin bahwa Habib Nuh adalah perisai batin mereka, seorang wali yang tidak hanya mampu menyeberangi lautan menuju Makkah,
tetapi juga mampu menyeberangi badai fitnah yang paling kejam sekalipun, tanpa sedikit pun noda menempel di jubahnya. Namun, bagi Habib Nuh, peristiwa fitnah ini hanyalah sebuah isyarat bahwa masa tugasnya di dunia fisik kian mendekati akhir. Beliau mulai sering menghabiskan waktunya dengan menatap jauh ke arah laut, seolah-olah sedang menunggu kapal gaib yang akan membawanya pulang ke hadirat sang kekasih. Fitnah Tuan Jafar justru menjadi jalan bagi semakin banyaknya orang untuk memeluk Islam dan bertaubat, menyadari bahwa di balik hiruk-pikuk perdagangan Singapura, ada kebenaran spiritual yang jauh lebih nyata daripada emas dan perak. Episode ke-9 ini menggambarkan bahwa musuh terbesar seorang wali bukanlah senjata penjajah, melainkan penyakit hati dari sesama bangsa sendiri. Namun, cahaya kewalian tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tiupan lisan manusia yang penuh dengki. Ia akan terus bersinar, menjadi mercusuar bagi jiwa yang tersesat di tengah samudera kehidupan. Sore itu, suasana di Singapura terasa sangat syahdu. Aroma wangi melati kembali menyeruak, menyapu sisa-sisa kegaduhan yang terjadi di Mount Palmer. Habib Nuh terlihat kembali duduk di antara para pengemis, membagikan potongan roti yang entah dari mana asalnya. Seolah-olah kejadian besar tadi pagi hanyalah sebuah mimpi yang lewat. Beliau tetap menjadi hamba yang fakir, namun di tangannya, dunia ini bisa berubah wujud sesuai dengan kebutuhan dakwah dan perlindungan umat. Rahasia-rahasia berikutnya mulai menanti. Saat sang wali mulai mempersiapkan wasiat terakhirnya yang akan mengguncang tatanan spiritual di Selat Malaka untuk selama-lamanya. Waktu seolah-olah memperlambat detaknya di sepanjang pesisir Mount Palmer saat tahun-tahun pengabdian Habib Nuh Al-Haddad di bumi. Singapura mulai memasuki babak senja yang penuh dengan rahasia langit. Angin Selat Malaka, yang biasanya membawa hawa panas dan aroma garam, kini seringkali berganti dengan hembusan angin yang sejuk dan membawa wangi. Gaharu yang sangat halus, seolah-olah pintu-pintu alam malakut telah dibuka sedikit lebih lebar untuk menyambut kepulangan sang kekasih. Masyarakat Singapura, mulai dari para kuli pelabuhan hingga para kiai sepuh, merasakan sebuah perubahan atmosfer yang tak terlukiskan. Habib Nuh, yang biasanya sering berkeliling pasar atau duduk di tepi pantai, kini lebih banyak menghabiskan waktunya dalam keheningan yang sangat dalam. Tubuhnya yang semakin ringkih, seolah-olah kian transparan, sementara pancaran haibah dari wajahnya justru mencapai puncak kegemilangan yang membuat siapapun yang menatapnya akan segera tertunduk dalam rasa malu yang suci. Getaran spiritual yang terpancar dari gubuknya di kaki bukit terasa begitu pekat, hingga burung-burung yang terbang di atasnya seringkali berhenti berkicau sejenak, memberikan penghormatan pada sebuah transisi besar yang sedang dipersiapkan oleh alam semesta. Isyarat pulang itu mulai tampak nyata ketika suatu malam, Habib Nuh memanggil 3 orang murid terdekatnya, jiwa pilihan yang selama puluhan tahun telah setia menjadi khadim dan saksi atas segala keajaiban gaib sang wali. Mereka dikumpulkan di bawah rimbunnya pohon beringin tua yang akarnya menyentuh bibir pantai, tempat di mana Habib Nuh seringkali melakukan perjamuan batin dengan arwah para pendahulu. Suasana malam itu begitu bening. Ombak laut seolah-olah meratakan dirinya menjadi setenang cermin, hanya untuk mendengarkan wasiat terakhir dari sang penguasa gaib Selat Malaka. Habib Nuh menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang seorang bapa. Namun, terselip sebuah ketegasan yang menandakan bahwa amanah yang akan diberikan bukanlah sesuatu yang ringan untuk dipikul. Beliau tidak berbicara tentang pembagian harta, karena memang beliau tidak memiliki selembar kain pun yang berlebih, melainkan beliau berbicara tentang keberlanjutan cahaya tauhid di tanah Melayu yang kian digempur oleh badai materialisme kolonial. Anak-anakku, bisik Habib Nuh dengan suara yang menyerupai desau angin, namun bergema jernih di dalam rongga dada mereka. Perjalanan ragaku di atas air ini sudah sampai pada dermaga terakhir. Janganlah kalian menangisi sebuah pertemuan, karena kematian hanyalah jembatan yang menghubungkan seorang kekasih dengan yang dicintainya. Namun, ketahuilah bahwa Singapura ini bukan sekadar pulau dagang. Ia adalah pintu gerbang yang dijaga oleh doa-doa kaum fakir. Aku akan menitipkan 2 pusaka kepada kalian.
pusaka yang bukan terbuat dari besi pilihan atau emas murni, namun sanggup meruntuhkan tembok-tembok keangkuhan dunia. Habib Nuh kemudian mengeluarkan dua benda simbolis dari balik jubahnya. Sebuah tasbih tua yang butir-butirnya telah halus karena jutaan kali zikir, dan selembar kain putih sederhana yang selama ini beliau gunakan sebagai alas sujud. Beliau menjelaskan bahwa tasbih itu melambangkan istiqomah dalam zikir, sebuah senjata batin untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Sementara kain putih itu melambangkan ketulusan dalam pengabdian kepada kaum marginal yang seringkali dilupakan oleh para pemegang otoritas duniawi. Rahasia dua pusaka ini sebenarnya adalah transmisi energi spiritual yang sangat tinggi. Habib Nuh menekankan bahwa selama kedua prinsip ini dijaga oleh penduduk Singapura, maka kota ini tidak akan pernah bisa ditaklukkan secara batin oleh kekuatan gelap manapun. Tasbih itu diberikan kepada murid tertua yang memiliki ketajaman intelektual, agar ia menjaga sanad keilmuan tetap murni. Sedangkan kain sujud itu diberikan kepada murid yang paling dermawan, agar ia tetap menjadi pelindung bagi anak yatim dan janda-janda miskin di sekitar Mount Palmer. Habib Nuh memberikan isyarat bahwa meskipun jasadnya kelak akan tertutup tanah, namun penjagaan di Selat Malaka tidak akan pernah berakhir. Beliau akan tetap memantau setiap kapal yang masuk dan setiap jiwa yang mencari kebenaran dari dimensi yang lebih luas. Getaran haibah saat wasiat ini diberikan membuat ketiga murid tersebut gemetar hebat, menyadari bahwa mereka baru saja menerima estafet kepemimpinan spiritual yang akan menentukan warna Islam di wilayah tersebut untuk berabad-abad ke depan. Tanda-tanda alam kian menguat menjelang akhir hayat beliau. Dikisahkan bahwa hewan-hewan liar di sekitar Mount Palmer, mulai dari kucing-kucing yang sering beliau suapi hingga burung-burung laut berkumpul secara misterius di sekitar gubuknya dalam sebuah keheningan yang mencekam. Bahkan, pihak kolonial Inggris melalui Kapten Miller yang sempat terlibat dalam fitnah sebelumnya, merasakan sebuah kegelisahan yang tak masuk akal. Kapten Miller melaporkan kepada atasannya bahwa ia merasa udara di Singapura mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah ada sebuah pilar raksasa yang sedang bersiap untuk roboh. Para pejabat Inggris yang biasanya skeptis, kini memilih untuk memberikan instruksi rahasia agar tidak ada aktivitas militer yang mengganggu ketenangan di sekitar kaki bukit Mount Palmer. Mereka, dalam ketakutan yang suci, mulai memahami bahwa kewibawaan Habib Nuh bukan hanya milik umat Islam, melainkan adalah perlindungan bagi seluruh pulau. Tanpa kehadiran sang wali, mereka khawatir Singapura akan kehilangan jiwanya dan berubah menjadi sekadar tumpukan batu dan uang yang mati. Habib Nuh juga memberikan sebuah isyarat lokasi pemakamannya yang kelak akan menjadi legenda. Beliau meminta agar ia dimakamkan di atas bukit Mount Palmer, menghadap langsung ke arah Selat Malaka, tempat di mana ia telah menghabiskan ribuan malam untuk berjalan di atas air secara spiritual. Beliau tidak ingin makam yang megah dengan kubah emas. Beliau hanya ingin sebuah pusara yang sederhana, namun selalu terbuka bagi siapapun yang hatinya didera dahaga, makrifat. Jika kau rindu padaku, jangan kau panggil namaku dengan lisanmu, tapi panggillah Tuhanmu dengan hatimu yang hancur. Di sanalah aku akan menunggumu sebagai saksi cintamu, ujar beliau. Dalam salah satu wejangan terakhirnya, para murid hanya bisa menundukkan kepala. Air mata mereka menetes membasahi tanah pesisir yang sebentar lagi akan menjadi pelukan terakhir bagi sang guru agung tersebut. Persiapan batin sang wali kian matang. Beliau sering terlihat melakukan tawaf secara gaib di sekitar rumahnya, seolah-olah sedang mengelilingi Ka'bah dalam dimensi yang berbeda. Aura keberangkatan itu begitu pekat, hingga beberapa orang yang lewat di depan rumahnya seringkali mencium aroma mawar yang sangat kuat. Padahal di sana tidak ada satupun tanaman mawar yang tumbuh. Habib Nuh telah benar-benar melipat bumi untuk terakhir kalinya, menarik seluruh energinya kembali ke pusat inti keberadaannya. Beliau telah menyelesaikan misinya sebagai penguasa gaib yang menjaga martabat kaum mukminin di tengah kepungan kolonialisme. Segala fitnah telah ia jinakkan dengan kesabaran. Segala badai samudera telah ia tundukkan dengan zikirnya. Dan segala konspirasi duniawi telah ia luluhkan dengan haibahnya yang menyilaukan. Episode ke-10 ini merupakan sebuah penantian yang penuh dengan keagungan. Isyarat pulang yang diberikan oleh Habib Nuh bukan sekadar kabar duka,
melainkan sebuah proklamasi kemenangan seorang hamba atas dunianya. Rahasia dua pusaka yang ditinggalkan menjadi jaminan bahwa cahaya Selat Malaka tidak akan pernah redup. Masyarakat Singapura mulai mempersiapkan hati mereka untuk kehilangan fisik yang sangat besar. Namun mereka juga mulai menyadari bahwa sang penguasa gaib sedang bertransformasi menjadi penjaga abadi yang akan selalu hadir dalam setiap hembusan angin laut dan setiap sujud para pecinta Tuhan. Sejarah sedang mencatat detik-detik akhir dari seorang manusia yang sanggup berjalan di atas air, namun hatinya selalu bersimpuh di bawah debu kaki Sang Pencipta. Perjalanan spiritual ini kian mendekati titik klimaksnya, di mana perpisahan akan menjadi pintu pembuka bagi keajaiban-keajaiban baru yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Pagi itu, pada tanggal 27 Juli tahun 1866 Singapura tidak terbangun oleh hiruk-pikuk perdagangan yang biasanya memekakkan telinga di sepanjang pesisir Temasek, melainkan oleh sebuah keheningan yang mencekam, sekaligus menyejukkan, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napas dalam khidmat yang luar biasa. Langit di atas Selat Malaka yang biasanya berwarna biru cerah, mendadak diselimuti oleh awan tipis berwarna keperakan yang memantulkan cahaya lembut, memberikan kesan bahwa matahari sedang enggan menampakkan teriknya demi menghormati sebuah prosesi agung yang sedang berlangsung di dimensi batin. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Kampong Glam, sosok yang selama puluhan tahun menjadi paku bumi bagi wilayah tersebut, Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad, akhirnya mengembuskan napas terakhirnya dengan penuh ketenangan. Beliau wafat dalam keadaan tersenyum, sebuah senyuman yang merangkum segala kedamaian makrifat yang telah beliau raih, meninggalkan raga kasarnya yang telah letih mengarungi samudra demi kembali keharibaan Sang Kekasih Agung yang selama ini ia rindukan dalam setiap sujud panjangnya. Kabar wafatnya sang penguasa Zaib menyebar seperti getaran listrik yang merambat cepat ke seluruh penjuru pulau, menembus dinding-dinding kayu rumah nelayan hingga ke gedung-gedung batu milik pemerintah kolonial Inggris. Singapura seketika dilanda duka massal yang tak terlukiskan. Ribuan orang dari berbagai suku dan agama, mulai dari orang Melayu, Arab, India, hingga pedagang Tionghoa, berbondong-bondong menuju kediaman beliau dengan mata yang sembab. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, aroma wangi melati dan gaharu yang sangat kuat mulai menyeruak keluar dari jenazah sang Habib, memenuhi seluruh ruangan hingga meluap ke jalanan. Seolah-olah aroma surga telah turun lebih awal untuk menjemput ruhaninya. Keajaiban demi keajaiban mulai menampakkan dirinya sebagai bukti terakhir akan otoritas spiritual beliau yang tak tertandingi. Burung-burung di pepohonan sekitar mendadak terdiam, dan angin laut yang biasanya berhembus kencang berubah menjadi sepoi-sepoi yang sangat dingin, memberikan kenyamanan bagi ribuan pelayat yang memadati area tersebut. Persoalan muncul ketika prosesi pemakaman hendak dimulai, memicu sebuah drama spiritual yang akan dikenang sepanjang sejarah Singapura. Sebagian besar tokoh masyarakat dan keluarga jauh ingin memakamkan Habib Nuh di pemakaman umum yang terletak di dataran rendah agar memudahkan para peziarah di masa depan untuk berkunjung. Namun, beberapa murid terdekat beliau teringat akan wasiat rahasia Sang Habib yang meminta agar ia dimakamkan di puncak bukit Mount Palmer, menghadap langsung ke arah laut lepas Selat Malaka. Perdebatan sengit sempat terjadi di antara para pengurus jenazah, karena membawa keranda ke atas bukit yang terjal dianggap akan sangat menyulitkan dan melelahkan bagi para pembawa keranda di tengah kerumunan massa yang menyemut. Akhirnya, atas dasar kepraktisan lahiriah, diputuskanlah bahwa jenazah akan dibawa menuju pemakaman di bawah, mengabaikan isyarat batin yang pernah diberikan oleh sang wali semasa hidupnya. Namun, disinilah haibah atau kewibawaan gaib Habib Nuh menunjukkan kekuasaannya yang mutlak atas dimensi materi. Ketika keranda kayu yang membawa jenazah beliau mulai diangkat oleh 8 orang pria bertubuh kuat untuk melangkah menuju pemakaman bawah, sebuah kejadian di luar nalar terjadi di hadapan ribuan mata yang memandang. Keranda itu mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah ia telah berubah menjadi sebongkah batu granit raksasa yang tertanam di dasar bumi. Para pembawa keranda bersimbah peluh
Urat-urat leher mereka menegang. Namun, keranda itu tidak bergemerincing sedikit pun untuk berpindah ke arah jalan yang mereka tuju. Meskipun puluhan orang lain mencoba ikut membantu mendorong dan mengangkat, keranda itu tetap membatu. Tidak mau bergeser 1 inci pun ke arah dataran rendah. Suasana yang tadinya penuh tangis duka berubah menjadi ketakutan yang suci. Orang-orang mulai berbisik bahwa ini adalah isyarat kemarahan sang wali karena wasiatnya tidak diindahkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah seorang murid senior Habib Nuh berteriak di tengah kerumunan, mengingatkan kembali akan wasiat sang guru untuk dibawa ke atas bukit. Balikan arahnya. Bawalah beliau ke atas, bukan ke bawah. Serunya dengan suara yang menggetarkan batin. Begitu para pembawa keranda mengubah posisi dan memutar arah langkah mereka menuju lereng bukit Mount Palmer yang terjal. Keajaiban kedua terjadi yang membuat seluruh ulama besar dan kiai yang hadir gemetar hebat. Keranda yang tadinya seberat gunung, tiba-tiba menjadi sangat ringan. Seakan-akan, ia hanya berisi kapas atau bulu burung yang terbang ditiup angin. 8 orang pria tadi kini bisa berlari kecil mendaki bukit tanpa merasa lelah sedikitpun. Seolah-olah keranda itu sendirilah yang sedang melayang menuju puncak bukit. Menarik langkah kaki para pembawanya dengan kekuatan magnetik yang tak terlihat. Kerumunan orang yang menyaksikan hal ini hanya bisa bertakbir dan menangis haru, menyadari bahwa meskipun jasadnya telah mati, ruh Habib Nuh masih memegang kendali penuh atas segala gerak di sekitarnya. Kejadian luar biasa ini tidak hanya disaksikan oleh umat muslim, tetapi juga oleh para pejabat kolonial Inggris yang memantau dari kejauhan. Kapten Miller dan beberapa menteri administrasi Singapura yang hadir secara resmi untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus memastikan tidak ada kerusuhan. Berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hukum gravitasi dan logika massa seolah-olah tidak berlaku di hadapan jenazah pria yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman keamanan. Rasa gemetar yang merasuk ke dalam tulang sumsum para penjajah itu adalah bentuk pengakuan paksa dari akal rasional mereka terhadap keberadaan otoritas langit yang melampaui kekuasaan Ratu Inggris manapun. Mereka menyadari bahwa Singapura bukan lagi sekadar pelabuhan dagang yang bisa mereka petakan sepenuhnya. Di puncak bukit Mount Palmer itu kini telah berdiri sebuah singgasana cahaya yang akan menjadi penjaga abadi bagi wilayah perairan tersebut. Sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka taklukkan dengan meriam maupun diplomasi. Prosesi pemakaman di atas bukit berlangsung dengan penuh kekhusyukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat jenazah Habib Nuh mulai dimasukkan ke dalam liang lahat, aroma wangi melati yang semula kuat kini berubah menjadi aroma misk kasturi yang sangat lembut dan menenangkan jiwa. Tidak ada lagi rasa sedih yang menyesakkan, yang ada hanyalah rasa tenang dan aman. Seakan-akan, sang wali sedang memberikan pelukan perpisahan kepada seluruh penduduk pulau. Para ulama besar dari Makkah dan Hadramaut yang kebetulan sedang berada di Singapura, ikut turun ke dalam liang lahat, mencium bau tanah di sekitar jasad beliau, sembari mengakui bahwa ini adalah tanda-tanda kematian seorang walikus yang derajatnya tidak bisa diukur dengan standar manusia biasa. Habib Nuh telah kembali ke tanah, namun ia memilih tempat tertinggi di pulau tersebut, agar tetap bisa menatap samudera luas, tetap bisa menjaga Selat Malaka dari dimensi yang berbeda, dan tetap bisa menyapa setiap jiwa yang haus akan kedamaian di tengah gersangnya dunia modern. Malam pertama setelah pemakaman, Bukit Mount Palmer dilaporkan memancarkan cahaya biru kehijauan yang sangat lembut ke arah langit. Sebuah fenomena yang dilihat oleh para nelayan di tengah laut. Selat Malaka yang biasanya berombak, malam itu menjadi setenang permukaan air di dalam cawan. Seolah-olah laut sedang memberikan penghormatan terakhir kepada sang penguasa gaib yang selama hidupnya telah sering berjalan di atas permukaannya. Kematian Habib Nuh bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transformasi dari penjaga fisik menjadi penjaga abadi. Beliau telah menuntaskan tugasnya di bumi dengan sempurna, menundukkan badai, melipat bumi menuju Makkah, membungkam keangkuhan penjajah. Dan kini, ia memposisikan dirinya di tempat tertinggi sebagai mercusuar bagi siapapun yang tersesat di tengah samudera kehidupan. Haibahnya kini telah menyatu dengan angin, ombak, dan tanah Singapura,
menjadikannya sebuah wilayah yang dilingkupi oleh benteng cahaya yang tak terlihat oleh mata jasmani, namun sangat nyata bagi mata hati. Episode ke-11 ini merupakan klimaks dari pengabdian Sang Wali, di mana ia menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah sanggup menundukkan unsur-unsur alam, bahkan setelah napas berhenti. Peristiwa keranda yang tak bisa digerakkan menuju tempat yang salah adalah pelajaran terakhir dari Habib Nuh tentang pentingnya menjaga amanah dan mengikuti petunjuk spiritual daripada sekadar kenyamanan duniawi. Singapura kini memiliki sebuah pusara suci yang akan menjadi pusat gravitasi batin bagi jutaan manusia di masa-masa mendatang. Meskipun raga beliau kini telah bersatu dengan bumi Mount Palmer, namun legenda tentang Sang Singa Selat Malaka baru saja dimulai. Kekuasaannya yang haib kini berpindah ke dalam setiap doa peziarah dan setiap zikir yang melintasi samudra, memastikan bahwa warisan cahayanya akan terus mengalir abadi, melampaui pergantian kekuasaan dan runtuhnya peradaban manusia. Matahari kini terbit di atas cakrawala Singapura yang telah berubah rupa, menyinari barisan pencakar langit yang meruncing ke langit dan kesibukan pelabuhan peti kemas yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Namun, di atas sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Mount Palmer, waktu seolah-olah kehilangan taringnya untuk menggerus kesucian. Makam Habib Nuh Al-Haddad tetap berdiri tegak di sana, terbungkus dalam ketenangan yang purba, menjadi sebuah oase spiritual yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk beton dan baja. Jika dulu beliau berjalan kaki menyeberangi lautan menuju Makkah untuk menunjukkan kekuasaan Allah atas dimensi ruang, kini dari alam barzah, beliau seolah-olah masih terus berjalan di antara barisan peziarah yang datang dengan hati yang hancur. Episode terakhir dari epik sejarah spiritual ini bukan sekadar penutup sebuah riwayat, melainkan sebuah penegasan bahwa seorang walikus tidak pernah benar-benar meninggalkan tugasnya sebagai penjaga. Habib Nuh tetaplah penguasa haib Selat Malaka, sosok yang haibahnya masih sanggup membuat para raksasa modern, baik itu penguasa politik maupun konglomerat, harta mendadak merasa kecil dan gemetar saat menaiki anak tangga menuju pusaranya yang bersahaja. Keajaiban yang menyertai makam Habib Nuh di masa modern menjadi bukti paling nyata bahwa barakah seorang kekasih Tuhan melampaui batas kematian jasmani. Dikisahkan dalam sejarah pembangunan kota Singapura, ketika proyek jalan tol dan perluasan pelabuhan mulai merambah kawasan Mount Palmer, alat-alat berat dikerahkan untuk meratakan perbukitan di sekitarnya. Namun, setiap kali mesin pengeruk mencoba mendekati area makam Sang Habib, mesin-mesin canggih buatan barat itu mendadak mati total. Tanpa sebab teknis yang jelas, para insinyur dan operator alat berat berkali-kali mencoba mengganti suku cadang. Namun, hasilnya tetap sama. Tanah di sekitar makam itu seolah-olah menjadi sekeras baja yang tak tertembus oleh mata bor manapun. Fenomena ini memaksa pemerintah Singapura yang dikenal sangat rasional dan pragmatis untuk mengubah rancangan tata kota mereka. Alih-alih meratakan makam tersebut, mereka terpaksa membangun jalan raya besar di bawah atau di samping bukit, membiarkan pusara Habib Nuh tetap berada di tempat tertingginya. Inilah kemenangan batin terakhir Sang Wali. Sebuah pesan bisu kepada dunia modern bahwa ada wilayah-wilayah suci yang tidak akan pernah bisa dijinakan oleh ambisi materi manusia. Hingga hari ini, makam Habib Nuh tetap menjadi pusat gravitasi spiritual bagi ribuan peziarah dari seluruh pelosok Nusantara dan mancanegara. Mereka datang membawa beban hidup yang berbeda-beda. Ada pelaut yang memohon keselamatan sebelum menempuh jalur Selat Malaka yang kian padat. Ada pedagang yang bangkrut mencari ketenangan, hingga para pencari Tuhan yang haus akan setetes luapan makrifat. Getaran ketenangan di atas bukit itu masih sama seperti saat Habib Nuh masih hidup. Aroma wangi melati dan gaharu yang dulu sering mengikuti langkah kakinya, kini seolah-olah telah menyerap ke dalam batu-batu nisan dan dinding makam. Banyak peziarah yang bersumpah merasakan sebuah kehadiran yang nyata saat mereka sedang larut dalam zikir di samping pusara beliau. Mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sepasang mata yang teduh, namun berwibawa. Sebuah kehadiran yang memaksa setiap keangkuhan di dalam hati untuk luruh dan berganti dengan air mata pertobatan. Haibah Habib Nuh
tidak pernah luntur. Ia justru kian mengkristal, seiring bertambahnya usia zaman, menjadi perisai bagi Singapura dari gempuran kegelapan spiritual yang kian pekat. Rahasia jalan kaki menyeberangi lautan yang dilakukan Habib Nuh menuju Makkah, pada akhirnya memiliki makna filosofis yang sangat mendalam bagi kehidupan manusia di era modern. Beliau berjalan di atas air bukan untuk pamer kesaktian, melainkan untuk memberikan pelajaran bahwa bagi seorang hamba yang telah kokoh berpijak pada tauhid kepada Allah, dunia yang bersifat cair dan tidak pasti ini akan memberikan pijakan yang stabil. Air laut yang bagi orang biasa adalah ancaman yang bisa menenggelamkan, bagi Habib Nuh hanyalah sebuah lantai yang tunduk pada setiap langkah ketaatannya. Beliau mengajarkan bahwa kemiskinan raga bukanlah hambatan untuk mencapai puncak kemuliaan, dan bahwa jarak antara Singapura dengan pusat cahaya di Makkah hanyalah sejauh satu niat yang tulus. Dalam dunia modern yang kian bising oleh kompetisi dan kecemasan, Habib Nuh adalah pengingat bahwa berjalan di atas air yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk tetap tenang dan istiqomah di tengah badai, fitnah, dan perubahan zaman yang tidak menentu. Keberadaan Habib Nuh juga menjadi jembatan spiritual yang tak terputus antara tradisi Islam di Hadramaut dengan keunikan budaya Islam di Nusantara. Beliau adalah simbol dari Islam yang ramah, yang merangkul semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan kasta sosial. Di makamnya, tidak jarang terlihat peziarah non-Muslim yang ikut memberikan penghormatan. Sebuah bukti bahwa kasih sayang seorang wali bersifat universal rahmatan lil alamin. Para ulama besar di seluruh dunia tetap mengakui Singapura sebagai salah satu pintu surga di wilayah timur berkat adanya Habib Nuh. Kewibawaan beliau telah menjadi identitas bagi Selat Malaka, menjadikannya sebuah jalur perairan yang tidak hanya ramai secara fisik, tetapi juga hidup secara ruhani. Beliau adalah penguasa yang tidak membutuhkan mahkota emas, karena mahkotanya adalah cahaya ketakwaan yang dianugerahkan langsung oleh sang pemilik arasi. Saat kita menutup lembaran ini, kita menyadari bahwa Habib Nuh Al-Haddad adalah sebuah fenomena yang sengaja dihadirkan Tuhan untuk menjaga keseimbangan batin di gerbang perdagangan dunia. Beliau telah membuktikan bahwa seorang manusia bisa memiliki otoritas yang melampaui batas negara dan kekuasaan kolonial. Meskipun raga beliau kini telah bersatu dengan tanah Mount Palmer, namun ruh dan karomahnya tetap terus mengalir di sepanjang Selat Malaka, menjaga setiap kapal yang berlayar dan setiap jiwa yang mencari perlindungan. Pesan terakhir dari riwayat ini adalah ajakan bagi setiap kita untuk mencari Habib Nuh di dalam batin masing-masing, mencari sebuah keteguhan iman yang sanggup membuat kita berjalan di atas kerasnya cobaan hidup tanpa perlu merasa takut akan tenggelam. Singapura tetaplah pulau yang sibuk. Namun, di atas bukit itu, sang singa Selat Malaka tetap berjaga dalam diamnya yang agung. Haibahnya akan terus membuat siapapun yang zalim gemetar, sementara cintanya akan selalu menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang letih dalam pengembaraan dunia. Sejarah epik ini berakhir di sini. Namun doa dan barakah dari Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad akan terus bergema di langit Nusantara, menyirami setiap butir tanah dengan kedamaian hingga hari akhir kelak. Beliau telah sampai di Makkah sejati, di hadirat sang kekasih, namun jejak langkahnya di atas samudra tetap terukir abadi sebagai mercusuar abadi bagi kemanusiaan. Subhanallah, benar-benar sebuah bukti nyata bahwa alam semesta ini tunduk pada hamba yang benar-benar tunduk pada penciptanya. Bagaimana sobat bangsa? Apakah kisah berjalan di atas air sang Habib Nuh ini sudah menggetarkan keyakinan Anda hari ini? Ayo kita jaga api kecintaan ini. Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang pernah berziarah ke makam Habib Nuh di Mount Palmer, Singapura, atau punya kerinduan untuk sampai ke sana? Tuliskan dengan penuh harap. Kami rindu para kekasih Allah. Jangan biarkan sejarah kewalian ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan pesan ketenangan ini ke seluruh penjuru dunia. Share video ini sebagai sedekah jariah ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di jejak karomah para wali berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.